kembali lagi di Poros Halang bersama saya Patrick. Dia Fuad. Patrick kebanyakan gaya. Hari ini kita ditemani sama Firzi. Halo. yang lagi happening banget ini Bang Firzi. Episode Lagi kedua happy lu lah. sama Poros Halang ya. Yoi, 3. akhirnya kembali. Oh 3 sama 3, oh ya, satu sekali Zoom. Sekali, Satu sekali Zoom. live, sekali Ya. Zoom, ini live lagi. Ya, sebelum sekali. Firzi ngehits diambil di mana-mana, Poros Halang Poros udah Halang sudah duluan. ambil duluan. Poros Halang itu duluan. Cuma Tapi beda gila. karena nggak punya sosok yang menjual aja gitu. Itu aja bedanya kalau Poros Halang. Dulu mah. generalis ya, sekarang Iya. mungkin udah bisa satu klub gitu. Ya, gitu. Jadi ini yang ketiga ya Zi ya. Ketiga bang. Pertama dulu di M-Block kita ya. M-Block kita. ya, Itu kita betul. cari. Cuma nggak jelas nih kalau dulu kan lu ngomongin City. Sekarang lu mau ngomongin Newcastle. Klub lu apa sih Iya. sebenarnya? Newcastle tuh. Oh, Newcastle. Bener. Terus ngapain ngomongin City waktu itu kita? Wah itu dia makanya. Kenapa tuh dulu? Anda tuh? dulu kerja di City, kan bukan satu-satunya yang kerja di City, Pak. Oh, iya. Oh, iya. Oke, oke. Siap. Patrick yang ngomong ya, bukan gua. Gue yang ngomong, gue. Kenapa lu gak suka lu? Singkat. Sehat ya Ji? Alhamdulillah bang. Muka makin Sehat, segar Bang. kayaknya dapat kucuran duit ya. Iya sejak Kamis kemarin lumayan. Iya. Cuan lancar ya. Langsung beli skincare kayaknya ya. Enggak gini, lu kalau udah 14 tahun dalam goa gitu kan kayaknya emang goanya udah nyaman gitu ya. Udahlah tiap hari. Ya kan lu berdua follow Twitter gua pasti tahu lah tiap Iya, minggu iya, gua iya. marah-marah Iya, gitu. iya, iya. Udah nyaman aja gua sebenarnya kayak gitu. Dinosaur ya. Tiba-tiba gara-gara Dino Bruce, tiba-tiba sekarang ditarik keluar dari goa gitu ya. Akhirnya ada cahaya tuh di balik gua, Bang. Terang gitu ya, masih rada kagok juga sih. Agak bingung ya. Iya, iya, iya. Ini kenapa begitu Ini cerah? Lu kenapa masih Betul. adaptasi ya. Masih ada. Karena kan biasanya kan lu ngejas cahaya lagi nih kan di dalam tadi yang gelap. Mungkin lu pakai Tadinya lampu nggak ada, yang iya. bagus gal, tapi begitu keluar kan tadinya matahari itu kan enggak beda. gini, sih. tadinya cahaya-cahaya lampu kecil aja udah kayak cahaya harapan kayak keluar Cahaya dari harapan. zona degradasi Iya, iya, gitu iya, ya udah iya. seneng. Iya. Pemain nggak cedera itu aja udah seneng. Rafa Benitez datang walaupun nggak dikasih duit Iya, udah iya. seneng. Iya, Gitu iya. aja kecil-kecil, small happiness. Lu terlalu sering menemukan oasis ya. Iya benar. Ya, tapi tidak pernah sampai Nggak di pernah sampai tujuan. ketemu kolam Benar kan besar kolam kayak benar gitu, enggak, nggak cuma pernah, dapatnya nggak oasis pernah. aja Iya, ya. iya. Ini baru dapat kolam besar nih. Ini beneran kolam besar atau nanti jangan-jangan oasis juga nih? Apapun itu, pokoknya udah keluar dari Yang udah goa keluar yang dari ada yang itu. Mike Ashley itu. Mau nanti ke depannya balik masuk goa, yang penting Ibaratnya ini udah keluar dulu deh. ibaratnya yang Iya. penghuni goa yang tadinya pakai cambuk itu yang nggak disukai itu udah Nggak cabut disukai aja. itu udah cabut. ya. Kita punya kayak gitu satu di MU. Kagak mau keluar-keluar tapi dari goa. Iya. Karena nggak ada yang Satu mau bayarin. Bukan kak, yang pemilik goa yang baru yang mereka ini waktu itu mau bayarin. Kita sempat bahas juga di Poros. Ya, tahun lalu. Cuman yang pemilik goa kita bebal cuy. Kagak mau gua. Bukan yang sempet ada di iniin sama Premier League ya waktu itu ya, sehingga dia nggak jadi beli ya. Yang Newcastle Ah. sempat ditahan sama Sempat Ya, ditahan, kalau kan? Newcastle Iya, ya. kan? 4 tahun malah. Awalnya 4 tahun karena awalnya si Amanda Staveley ini yang mimpin si Pacific Capital Partners Iya, itu yang jadi iya, motor iya. penggerak. Itu dia Iya. pertama kelihatan di laga Newcastle pas Newcastle Liverpool tahun 2016 2008 itu 2017. 16-17 ya. Itu Udah, masih Rafa sejak itu Benitez udah ya. awal. Itu kayaknya masih Rafa Benitez. Masih Rafa ya? Waktu itu harapannya Rafa bertahan dan ya new era lah. Tapi ya akhirnya ini setelah sekian lama baru sekarang ini bang. Akhirnya. Sebagai fans lu puas nggak? Gue puas dalam artian bahwa setelah degradasi 2 kali dalam 10 tahun terakhir, setelah fans diasingkan, dijelek-jelekan, diantagoniskan oleh Mike Ashley. Ya itu maksud gua itu sorry gua potong ya. Yang nggak ngerti gua kenapa bisa owner menjelek-jelekan fansnya sendiri. Bingung kan? Iya. Aneh kan? Yang Jadi- ada kalau di United fansnya yang nggak suka sama ownernya dijelek-jelekin gitu loh. Iya makanya. Ini udah sejak awal banget kok, udah sejak tahun ya 2013 ketika gue di sana juga hal pertama yang gue lihat di stadion itu orang bawa spanduk Banner. Ashley out, udah dari dulu emang gak ada hubungan. Ashley benci kita, fans Newcastle benci Ashley, emang udah hubungannya toxic. Makanya Ashley nggak pingin melakukan apa yang the bare minimum gitulah kepada Newcastle United karena dia nggak dari situ, dia hampir nggak pernah datang ke pertandingan. Sebelumnya siapa? Si siapa? Freddie Shepherd Freddy sama Shepherd. Sir Yang John tua Hall. itu kan? Sama Sir John Hall itu Yang tua, brewokan, iya. Sir John Hall itu yang Iya. tua brewokan itu Ya kalau Sir John Hall dari Newcastle, dia yang punya Metro Center, tahu? Zaman Bang Pet udah ada belum Metro Center? Gua kalau Sir Mall John yang Hall gede. itu kebayang kayak ini Donald Sutherland, benar nggak sih?
Iya, sepintas. Gue juga udah lupa. Iya, Iya benar kan? Tua Putih. ya putihnya gitu loh. Iya, Dan Sutherland benar kan? Terus setelah nah maksud gua waktu saat dulu dia Jadi menjawab pertanyaan Bang Fu yang tadi, ya gue seneng karena akhirnya Mike Ashley cabut. Udah itu aja. Itu. Masalah apa yang akan terjadi ke Masalah depan? apa yang terjadi ke depan Kita itu jalani bareng-bareng tantangan nih. ke depan. Oke. Kok kayak ini banget jalani bareng-bareng. Kan gua Enggak, nggak punya karena dia pasangan. terbiasa yang kan kalau dia selalu sama yang beda agama. Jadi dia terbiasa gitu. Challenge-nya dia adalah gue Ya. bisa dapet nggak? Once Gitu. gua udah dapet, baru jalani urusan bersama. bisa kawin apa nggak belakangan. Wat, Yang penting wat. kita jalanin aja dulu. Wat, yang lagi gue deketin sekarang kan si Iman nih, Wat. Aduh. Lah emang Intan mau sama lu? Gue nggak sebut nama, gila lu. Enggak emang Intan mau sama dia. Pakai nama sih. Aduh, pakai merek kan parah lu. Teresia Intan namanya. Aduh, ya Allah. Ya kan hampir sama dong. Gua nggak mau tahu ke depannya gimana. Yang penting sekarang gua jalan dulu nih sama yang ini. Yes, bener jalan. kan? Iya. Tantangannya kita tahu susah, pasti Iya. ada halangan. Ya. Pasti ada halangan dari Ya, orang lain, Iya. susah. Dari orang tuanya mungkin. Dari Salah ya? iya, dari keluarga besar Ya. mungkin. Tuh. Bisa, iya kan? Kita masih ngomongin bola nggak sih? Tapi bisa kalau itu ya, itu dia. Udah, yang penting kita lepas dari ini. Sesusah apapun tantangan di depan, it's a brand new era. Ini adalah masa depan yang baru yang apparently lebih berpotensi ketimbang sebelum-sebelumnya. Karena apa yang Amanda Staveley, apa yang pemiliknya udah ngomong setelah takeover tuh udah oke-oke banget, Bang. Kita akan engage dengan fans. Pak, dulu Kita akan ada jadi di suatu penjaga. negara juga sebelum dia mengambil alih pimpinan suatu negara juga Nah, ngomongnya bagus-bagus iya. Wah, banget. dia bawa ahlinya ke sana. Mot, kawan kau jaga nih, Mot. Tapi kan itu ada banyak kepentingan kiri kanan. Iya, Kalau ini kan betul. dia Satu punya aja. duit, Cuman satu aja. tadi kan Bentar, Pet, satu lagi. Lu suka Star Wars kan? Suka banget. Lu kan lebih suka Star Wars Iya. daripada Star Trek kan? Ya, Iya. jelas lah. So I can say this new castle relate to a new hope. Oh iya, benar. Iya ya? Itu sebenarnya hope itu kata kunci yang udah diucapin Alan Shearer, Shea Given, Warren Barton, Ya. Bahkan Mantan-mantan si pemain ini siapa yang lama. bekas manajer yang dulu Kevin Keegan. Kevin Keegan ya senang Keegan banget. sampai Iya. quote-nya itu yang terkenal banget Yes. yang dibilang jangan pernah menyerah, Iya, jangan pernah tetap menyerah. berharap bahwa kalian lebih banyak Iya. daripada dia dan suatu Iya, saat you kalian get your club you'll get back. your club back. Itu ada fotonya itu dibentangkan di Gallowgate End ya kayak Gallowgate. Stratford End-nya di Ya, Man di United Man lah. United. Itu selalu the whole quote dikibarin itu. Dulu pas waktu lagi Kevin zaman Keegan Rafa. ngucapin itu, gue sampai kaget loh. Lu kan bekas manajernya di situ ya. Iya. Gue nggak ngerti sejelek apa sih hubungan Mike Ashley Dia ini sama- dengan iya. Kevin Keegan. Sama Sampai Kevin Keegan sampai bisa ngucapin yang Iya, ibaratnya iya. hal yang betul-betul itu kan Benar. bener-bener Itu parah fundamental banget. dan bener-bener kena kan. Yes, Ibaratnya kena banget. lu bener-bener yang bilang dia cuma satu orang walaupun memang nggak menyebut Yes, nama ya, cuman he's just one person. You are a city. You are a Iya, city. Bener banget. Gila. Bener banget. Memang ucapan dia tuh yang ngena banget. Jadi ketika dibilang you got your club Mas, back, Enggak you apa. got your club back, itu tuh dapat balik dari si Ashley ini karena emang sebenci Ya, ya. itu. Ya gue Keegan pertama mundur karena si Mike Ashley ya dia beli pemain-pemain hanya dari YouTube hanya karena lewat agen. Ya. Keegan nggak suka. Alan Shearer ini juga berkali-kali gue juga ada cerita. Alan Shearer dulu bar di stadion Dong, Saint James diganti Park. namanya. namanya ya. Shearer's Bar. Enggak. Shearer abis itu berantem sama Mike Ashley diganti namanya Petty. Maksudnya hal-hal kecil Petty gitu loh. 2016 setelah tekanan fans sejak lama, akhirnya Shearer dibikinin patung. All time Premier League goal scorer, all time club goal scorer pasti dong ada harus ada And he patungnya. deserves it sebenarnya. He deserves it. Dibikinin patung. Dia Jordi kan? Dia orang Jordi, dia orang Ya. lokal. Dia nolak Man United 2 kali buat untuk bergabung dengan Newcastle. Memecahkan rekor transfer dunia. Begitu dibikinin patung, emang patungnya di sebelah St. James's Park di daerah situ. Tapi kalau Nggak lu dirawat lihat, ya? itu tanahnya di mana patungnya berdiri, itu di luar tanah klub. Itu bukan tanahnya Newcastle. Jadi itu tanah kasarnya umum. jalan umum gitu. Jalan umum bener. Trotoar bikin siapa Newcastle tapi? lah. Ya Newcastle ya. Oh, tapi tetap Iya. dari Tapi- Mike Ashley kan. Iya, Maksud gua tetap Mike Ashley. segitu hormatnya orang Pemda Newcastle sama dia sampai nggak dia apain. Padahal harusnya kan Iya. itu mengganggu ketertiban umum Ya, juga dong kalau jatuhnya. bayar dan lain-lain sih Oh nggak iya, apa-apa lah. Ya gitu lah, daerahnya dia, duitnya dia maksudnya. Nah, gue bingungnya gini nih. Ini bener-bener kita kan nggak sebagai fans MU lah khususnya yang Iya. banyak yang nonton kok bisa sih yang namanya lu nggak mencintai klub lu ini
sama sekali enggak ya, enggak ada interest. Dan kalau dibilang Tapi jalan keuntungan terus. juga, Iya. kalau keuntungan juga nggak bisa dibilang. Kalau kayak Glazer kan jelas nih, Iya. dia nggak mau lepas karena ada keuntungan yang jelas masuk terus sama dia, walaupun he doesn't Benar. give a Iya. rat ass about apa yang terjadi sama MU. Iya. Nah kalau dalam kasus Newcastle kan nggak seperti itu ya. Kenapa Mike Ashley bertahan begitu lama dengan ya kayak kata lu 2 kali degradasi Iya. masih kenapa nggak lu lepas aja dari dulu? Dia tuh dari dulu emang pengen jual. Emang nggak ada pembelinya yang cocok aja. Dia beli 2008. 2008 akhir udah mau jual, udah nggak jelas dia emang. Oke. Awalnya kan Staveley itu sempat dia Staveley kan juga yang bawa kubunya Sheikh Mansur ke City. Dulu awalnya juga kabarnya sempat ditawarin ke Newcastle gitu loh. Cuman waktu itu nggak jadi karena menurut kabarnya si Ashley itu nggak ngeliat ini tawaran yang kredibel. Ternyata kan blunder banget kan. Akhirnya kenapa dia nggak berusaha jual lagi? Pertama karena nggak ada yang benar-benar pingin beli yang sesuai keinginan dia. Kemudian St. James's Park Newcastle itu jadi kendaraan dia doang untuk promosiin Sports Direct. Oke. Orang jadi Sports Direct Arena. Nah, itu punya dia kan? Itu Iya. punya dia. Stadionnya atapnya gede-gede Sports Tulisan Sports Direct. Itu Newcastle United di atapnya sebelahnya Sports Direct. Nah, itu itu bang nanti dia gimana bayar ke ke klub. Dia nggak Enggak. bayar ke klub. Oh. Itu Kalau free. Sheikh Mansur bayar Iya, dengan itu, ya, Emirates Etihad, Stadiumnya, Etihad ya. bayar gitu loh. Sponsorship, iya. Kalau itu enggak sama sekali. Jadi itu gini, sebelum diambil sama Mike Ashley, Newcastle punya financial power, punya commercial income, punya pendapatan bisnis yang lebih besar Yes. dari Tottenham. Spurs Ya, ya. ya, ya. Iya. Makanya dulu juga kan bersaing banget sama MU. Benar, Tottenham dulu di bawah Newcastle, gue inget banget. Ya, ya. Everton dulu di bawah Newcastle. Sekarang di bawah mereka bisa beli owner-owner. Shearer rekor dunia Yes. Gila. dari Southampton, beli Benar. David Ginola, Asprilla dia beli dari Iya. Parma, Iya. iya kan? Kemudian Robert Lee, Robert, no, Philip Albert, itu iya, kan dari juga Belgia. Ya, jadi jago-jago gitu loh. Ya sekarang kayak Dyer sama Boyer yang akhirnya jadi terkenal karena berantem mereka Berantem juga ya. ketika mereka ditarik itu juga bukan nama kecil. Wonderkid. Iya, Wonderkid Di itu. Ipswich Kieran Town. Dyer itu Kieran Dyer ah. Gue inget di Ipswich Town waktu itu majalah Kan masih 442 si awal Bobby 2003 Robson kalau gua nggak Sir salah. Bobby Robson. Iya, gara-gara koneksi Sir Bobby Iya. itu. Dia Premier League yang prospek nomor 1 loh di majalah 442. di bawahnya dia gua si ingat. Jermaine Jenas. Yes. Ya, Jermaine Jenas, Nottingham Forest itu juga Kemudian dua-dua pernah main Dan di akhirnya Newcastle pernah kan? dua di Newcastle. Yes. Tapi Kieran Dyer itu ya itu kan Obe Fami Martin masuknya setelah ini apa? setelah udah ada jago sih, tapi Nggak, oke, maksudnya kayaknya dari setelah Inter deh. Udah enggak ya dari Inter. Cuma maksudnya udah Enggak, ada- udah Mike Ashley ya? udah. Udah Mike. Cuma Kieran Dyer itu kan yang benar-benar hot prospect Tunggu, gue lupa. Inggris. Enggak, Martins itu 2005-an. Enggak, Ya, itu Freddie sebelum Shepherd. Ashley ya. Sebelum Mike Ashley yang Freddie kayaknya. Shepherd, iya. Nggak, maksudnya itulah kekuatan the power of Newcastle itu dulu Iya. tuh segitu menakutkannya juga. Benar. Oke lah, memang kalau kita di MU kan memang lebih seringnya kita MU kalau Yes. datang ke sana menang ya. Cuman Ya. at the end itu nggak pernah masuk. Iya, iya. Even though Benar. kita menang, Nggak. tapi it's never an easy game. Yes. Dari awal kita udah tahu ini bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat keras. Dan di liga sendiri mereka tuh tetap Ya. nggak pernah lah di bawah 10 dulu ya. Iya, yang terkenal kan yang 3-1 itu yang Ya. si Roy Keane kartu merah. Ya. 5-0? Oh enggak, 5-0 Freddie Shepherd di- ya. Freddie Shepherd. Itu udah awal, Iya, udah iya. dulu Itu St. James banget. Park, ya. Maksudnya ya berimbang gitu Iya, loh, iya, iya. bukan suatu tim yang ya kalau sekarang kita ngomongin Newcastle cuma jadi korban poin di FPL aja gitu. Siapa yang ngadepin Newcastle berikutnya? Break dulu aja Hasan. Oke. Matiin dulu. Sorry. Maaf. Karena tadi lagi ada azan. Lanjut bang, penjelasannya tadi. Yang apa ya? Yang apa tadi? Kieran Dyer, Jermaine Jenas gitu maksudnya. sama Boyer. Ya itu kan ya bisa dibilang wonderkid pada masanya lah, Kieran Dyer, Jermaine Jenas. Iya, gue ingat itu. Lauren Robert juga datang ke Ya, Lauren Newcastle Robert. lagi jago-jagonya juga di Paris. Paris PSG. Kirinya luar biasa. Iya, Bellamy terkenal sebagai iya, salah Craig satu pemain Bellamy. paling cepat dan berbahaya. Nah, di itu Premier League. yang jadinya yang jadi pertanyaan gue sih. Hmm. Kalau misalnya orang bilang si Mike Ashley ini medit segala tidak mau ngurusin klub gitu ya. Tapi ngelihat yang dia datangin kan sebenarnya juga bukan pemain jelek ya. Iya. Berarti fair nggak kalau misalnya kita bilang emang banyak salah di lu gitu loh. Iya. Sebenarnya yang tadi dibilang itu semua Itu tuh sebelum pemilik-pemilik Mike Ashley. sebelum Mike Ashley. Yang Mike Ashley mulai tuh mulai beli pemain aneh-aneh, ada namanya Sisco, Oh iya benar Albert ya, Luque, iya. Albert Luque ya betul Albert betul Luque, betul. yang nggak jelas gitu. Yang Beli jelas pemain paling Andy karena Carroll doang. pendapatan. Andy Carroll akademi. Iya. Enggak kan dia beli lagi dari Liverpool. Iya, enggak dong, dibeli dari free transfer, datang dari free transfer. Paling jelas sudah Lord Paling jelas. Carroll. Iya, Lord Carroll. Ya si Andy Carroll tuh apa? Akademi. Gini deh. Jauh ya.
Kalau ngomongin Andy Carroll, Kevin Nolan, Joey Barton itu adalah trio Inggris yang sempat jadi porosnya di Newcastle ketika degradasi pertama kali terus naik lagi. Mike Ashley lihat ketiganya ini mulai punya terlalu banyak pengaruh di ruang ganti. Dijual lah satu-satu. Joey Barton masih ada kontrak, diputus. Andy Carroll diterbangin paksa ke Liverpool pakai helikopter Mike Ashley sendiri. Kevin Nolan dijual juga. Transfer kan itu? Dijual juga. Dulu Kevin Nolan datang tukar tambah kok sama yang Andy Carroll ke Liverpool tuh rekor rekor transfernya Newcastle. Iya, sorry gua. Model si Kieron Dyer segala macam itu. Ya itu kan sebelum Mike gitu. Ashley ya. Makanya gini salah satu lagi sebelum si Joel Linton sekarang. Rekor transfer Newcastle tuh kan 2004 sebelum Ashley datang. Itu Michael Owen 17 juta. Itu dari MU kan? Mike Ashley dari Real Madrid. Mike Ashley itu perlu hingga 2019 untuk mecahin rekor transfer itu 17 juta pound. Cuman 17 juta pound. Sementara Almiron dulu. Miguel Almiron ya. Sementara di periode waktu itu kayak tim-tim kayak Everton, tim-tim kayak papan tengah udah berani spend gede. Bisa berani spend gede, bisa pecahin rekor transfer mereka. Newcastle beli pemain penyerangan 6 juta. Maksud gua 6 juta zaman dulu bisa beli Les Ferdinand. Sekarang betul enggak dapat. Sekarang dapatnya ya pemain-pemain receh. Iya, Les Ferdinand, Aspria, Ginola, Robert Lee, Peter Beardsley. Kalau lu lihat nama-nama yang pernah main untuk Newcastle United tuh bukan nama-nama kecil. Benar. Jadi Gillespie udah ada. Gillespie punya kita pindah ke sana. Iya. Itu nyesel sih. Ya, masa ditukar sama Andy Cole sih. Ya cuman ya udah lah. Top skor lo saat itu. Ya iya itu dia. Top skor di Newcastle. Duit sama Kit Gillespie. Tapi waktu itu kan Gillespie paketan kan kalau nggak salah ya, duit dan Kit Gillespie. Iya, duit sama Kit Gillespie benar. Kan Cole rekor transfer juga. Terus ini ada beberapa sih pemain dia yang gua cukup suka, yang menurut gua cukup Yohan Cabaye gitu. Jadi ada beberapa pembelian dia tuh kayak luck aja menurut gue sih. Iya itu karena scoutingnya bagus. Cabaye itu dapat 3,5 juta. Murah itu dari Prancis. Murah banget dari Lille. Iya. Musashi Sissoko juga. Waktu itu 1,8 juta. Jadi emang kadang ada dijual ke Liverpool berapa? Ke Spurs. Iya 35 juta. Ada beberapa yang jam kayak Tiote gitu-gitu lah emang kadang ada pemain kayak Enrique yang tiba-tiba bagus. Tapi Cik Tiote itu juga awalnya bagus kan menurut gua. Bagus emang enggak jelek dan dia emang Dembaba. Fan favorite Dembaba, Papis Cisse. Iya kan? Pada masanya dia emang bisa beli pemain-pemain kayak gitu, tapi dibeli cuman buat cuan, nyari untung. Jadi pemain itu bagus sedikit. Cuma 2-3 musim udah dijual. Dembaba cabut, Yohan Cabaye cabut, Mathieu Debuchy cabut. Dan banyak yang juga stuck dengan kontrak pemain 6 tahun yang karena dia panjang, selalu beli jangka panjang. Jadi kalau mau dibeli lagi itu selalu mahal, jadi harus mahal gitu loh. Itu masalahnya, dia beli pemain ya cuma untuk bisnis doang gitu loh. Sebenarnya si Mike Ashley ini ibaratnya kaca refleksi daripada Glazer juga, cuma dalam taraf yang lebih rendah jauh. Iya gitu ya. KW-nya lah. KW-nya karena sama aja kan, MU juga kan belanja pemain untuk jualan bajunya doang. Kalau paling tidak minimal Newcastle kayak Dembaba, Papis Cisse itu masih berguna di lapangan berfaedah gitu. Dikit lah di lapangan. Kami apa kabar? Beli pemain piano. Duduk di bangku cadangan, cedera mulu kan gitu. Tapi dia jago loh sebelum dia main piano itu. Bodoh amat sebelumnya. Oh iya, kan pas waktu kitanya. Siapa yang meragukan Sanchez di Arsenal? Gila. Masalahnya kan pas waktu di kita itu dapatnya sampahnya gitu loh. Nggak mungkin karena Tuhan berkata, lu kan dulu udah dapat Van Persie yang dianggap habis, terus dibilang sepatu kaca segala macam, pindah akhirnya buat juara ya kan. Nah, Sanchez udahlah, life is about balancing kan gitu. Itu sih kalau menurut gua. Life is about balancing. This is not life, this is football, man. Sepak bola, football is life, man. Ya, football is life. Oke lah. Gitu. Terus, nah, tapi sebentar, sebelum itu. Tadi kan protes tuh. Rugi itu ngasih Andy Cole ke kita untuk Kit Gillespie kan. Tapi kan kita udah kasih Nicky buat kalian. Alan Smith. Kita udah kasih Alan Smith juga. Siapa dulu bek kanan kita yang muda, pemain bek kanan yang dikirim ke kalian? Oh, Danny Simpson. Danny Simpson. Ya, Cult hero tuh. Nah, udah jadi nanti berikutnya ada Lingard, ada Van de Beek, ada Van de Beek boleh, Lingard boleh, Pogba ambil. Danny Simpson tuh akhirnya pindah ke Leicester juara dia. Danny Simpson juara lebih dulu dari Newcastle. Yes. Itu pemain ya enggak? Danny Simpson tuh gue pernah ada cerita lucu. Setiap kali Danny Simpson lemparan ke dalam, gue tuh selalu takut.
Kenapa? Kan dari lemparan ke dalam, lawan itu bisa counter attack golin Newcastle, beneran. Ketinggalan. Satu-satunya pemain mungkin di Premier League yang bisa kehilangan possession dari throw in itu tuh Danny Simpson. Gitu. Sementara kan lucu ya. Justru banyak back-back di Premier League itu terkenal punya lemparan yang bagus, Iya. lemparan yang jauh Rory gitu. Dia Delap benar, gitu-gitu. iya, Dia maksudnya dia antitesisnya benar gitu loh. Bener. Kalau Rory Dela bukan lemparan ke dalam sih itu. Apa tuh? Itu corner. Corner in. Iya, pemain Gila. Selama di bawah kepemimpinan Mike Ashley, neraca keuangan klub bagus nggak sih? oh iya, bagus banget. Tapi masalahnya karena nggak pernah beli pemain. Bagus sih karena nggak pernah beli pemain, nggak ada ambisi. Jadi fans Newcastle setiap musim tuh cuma mulai tahun ini degradasi nggak ya, tahun ini degradasi nggak ya. Pas gue sebelum berangkat tuh untuk belajar, itu Newcastle lagi-lagi relegation battle tahun sebelumnya. Jadi gue udah menyiapkan diri Sunderland bukan? sama Wigan dan lain Wigan Roberto Martinez. Roberto Martinez yang ada Valencia segala macam. Valencia, tapi dia waktu itu lolos ke final Piala FA. Piala gitu. FA kalah sama MU. Yes. Jadi gue bersiap kalau gue kesana gue nonton Newcastle di Championship, itu gue udah siap banget. Ternyata hari terakhir Wigan kalah, jadi Newcastle juga selamat bukan karena Newcastle menang tapi karena Wigan terbantu oleh gitu tim lain. Yes, terbantu tim lain untuk nggak degradasi gitu loh bang, untuk nggak degradasi. Diselamatkan oleh jadi gini. Gue balik ke sini nonton Newcastle nggak degradasi lagi, yang golnya datang dari Jonas Gutierrez hari terakhir musim. Dia yang sakit jantung ya apa ya? Iya, kanker. Habis itu dia dipecat. Iya, padahal bagus loh mainnya dulu. Dan fans suka loh sama dia. Fans suka sama dia nyelamatin klub dari degradasi. Karena betul. dia sakit itu. Terus dia Spartan gitu, fans suka itu sama dia. Pecat itu, sejahat itu emang Mike Ashley itu. Parah. Nah, maksud gua tadi kan kayak yang lu bilang secara bisnis untung, tapi tidak punya ambisi. Yes. Ya lu tahu United seperti apa. Jadi kalau ada mirroring dikit. Iya gitu. tadi kata Patrick. Jadi kalau kalian yang bilang oh Glazer mau kok beli pemain gini ya sama kasusnya kayak Newcastle mau beli pemain gitu loh. Ada aja gitu, cuma untuk ya jual segala macem gitu loh, belum tentu untuk benar-benar kebutuhan pelatih sama memahami bahwa terkadang pemain butuh adaptasi segala macam bla bla bla. Nggak paham itu gitu loh, mungkin 2 musim udah gue jual gitu kan. Yang dijual untung siapa bang? MU sebelum ini? Nggak ada. Soalnya jebol semua. Van de Beek cadangan, Jadon Sancho 100, kan, siapa yang mau beli dia? Kan waktu itu lu sempat bahas ini, yang lu bilang siapa yang lu tanya ke gua, siapa sih yang dijual MU? Untung. Oh ya cuma itu doang yang kemarin siapa? Cuma satu yang lu sebut kemarin, gua lupa. Yang barusan jual MU. Oh, Daniel James. Daniel James itu dapat untung. Iya, makanya terakhir Ronaldo 2008. Jadi lu bayangin dari 2008 sampai 2021. 13 tahun baru jual Daniel James yang untung. Iya kan? Adiknya dia. Jual Daniel James baru untung gitu loh. Itu juga karena Gabriel biasa gila. Robertson dapat juga Newcastle murah banget dulu, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya gitu. Jadi nah satu lagi ya, gua nggak tahu ya karena mungkin fans Newcastle tidak segede sebanyak fans MU. Gitu kan. Banyak tapi di gua, Bang. Ya oke, banyak tapi di gua. Tapi maksud gua enggak, ini kalau kita ceritain tentang jumlah, gua yakin juga Iya, masih. Sekarang lu ngomongnya ya. Dengar dulu, benar. Maksud gua yang mau gua sampaikan adalah MU dengan segitu banyak fanbase-nya di mana-mana gitu ya. Sehingga sekarang jadi terbagi 2 gitu kan. Beberapa tuh cuma ngelihat itu aja. Support owner lo mau beli main ya udah, pokoknya salah pelatih aja gitu loh. Beda kan mungkin dengan fans United Newcastle yang di sana. Kalau Virsala lo tanya gitu, dia juga pengen Bruce ke. Iya, kalau dibandingin sama Steve Bruce gila banget. Belakangan kan gitu loh. Sebelum Bruce kan enggak kan gitu. Maksud gua Pardu. Alan Pardu. Ya Rafa Benitez gitu. Enggak, maksud gua fans di sana sendiri sih, di Newcastle sendiri, mereka punya nggak sih resistensi terhadap pelatihnya yang sampai masif gitu? Ya ada. Kalau kalau sekarang ya Steve Bruce 97% fans Newcastle tuh di surveinya Athletic pingin cabut kok. Iya. Gitu ya. Dan enggak karena emang totally beda kasus. Kalau ya Ole walaupun dia ada kejelekan tapi bagusnya juga kelihatan gitu dalam beberapa pertandingan. Kalau Steve Bruce ya lu bertahan 5 back, lu bertahan main counter attack tapi jebol mulu. Dia juga ke fans kan selalu yang nggak ada ambition. Ketika Leeds main di Newcastle yang 1-1 tuh Marcelo Bielsa marah-marah. Leeds cuma bisa menang, cuma bisa bermain imbang 1-1. Steve Bruce bahagia
bermain imbang. Itu kan maksudnya nggak punya ambition, dia kayak nggak ada ini apa namanya, nggak ada pride. Dia kan seorang Jordi kan terkenal kan pride daerahnya, pride anak lokal lah, anak lokalnya bangga akan klubnya, daya juangnya ini nggak ada sama sekali gitu loh. Ya mungkin dia bahkan lebih senang di MU sekarang. Buktinya Newcastle dulu pernah kalah di MU, dibantai, pas terakhir pertandingan dia justru ketawa-tawa kok sama Ole. Kalah yang 0-3. musim ini? Enggak, musim lalu kayaknya. Oh, yang musim lalu yang 4-1 juga sih. Makanya yang setelah 4-1 ini kayaknya dia sedikit udah tahu disorot setelah pertandingan, dia sedikit jaim. Sebenarnya kalau gue bilang tentang yang itu tadi, itu nggak bisa kita bikin apple to apple sih, karena memang beda banget. Yeah. Karena kan kalau kayak fans MU-nya sendiri yang di Manchester itu kan masih sangat mendukung Ole nih. Yes. Bukan karena dia legend atau apa. Kalau misalnya soal legend, lu nggak usah bahas legend. Ini orang lokal langsung, istilahnya orang Jordi langsung kan. Itu aja nggak didukung. Balik lagi, mereka kan melihat kalau Ole kayak Virgil apa impact mereka terhadap klub? Nah itu dia. Iya. Iya, impactnya seperti apa kan? Ibaratnya pendukung MU ini udah ngeliat nih di bawah Jose, di bawah si LVG, berantakannya kayak mana, dan mereka walaupun nggak terlalu suka dengan posisi kita, bermain kita masih kayaknya nggak gitu ya. Tapi minimal mereka udah ngeliat Ole itu tahu apa yang dia lakukan, dia mengembalikan ke klub. Kalau di dalam kasusnya Newcastle yang gue perhatikan sebagai orang luar, Brucey mungkin lebih kepada yang penting gue punya kerjaan nih, as long as I have a job. Sorry ya, gue ngeliatnya dari situnya. Dan dia nggak berani ngelawan owner. Kalau Rafa berani. Kita nggak perlu uang untuk mengejar Liga Champions, cukup untuk peringkat 8 sampai 10. Rafa ngomong gitu aja udah langsung di vilified sama si karena Rafa cukup tahu kapasitas timnya gua nggak mau taruh target karena yang lu kasih begini nih model pemainnya segala macem gitu. Iya, masih squad championship waktu itu loh Rafa naik. Ya kalau Steve Bruce dia nggak ada ambition, nggak ada heart, dia nggak, hatinya nggak di situ. Hatinya nggak di Newcastle. Ya emang kapasitasnya nggak ada. Kemarin aja habis pengumuman Newcastle dibeli sama owner baru, kan Bruce sempat ditanya tuh, yang di interview, dari mimik rawat gayanya tuh kelihatan nih. Gue malah denger dia ngomong, gue yang dalam kepikiran gue tuh, dalam otak dia tuh mungkin mikir, gue masih punya kerjaan ya habis ini, gue masih dipertanyaan. Makanya pas waktu Aldi kan sempat tuh ditutnya, gue mau interview nih dengan Steve Bruce. Kira-kira ada nitip pertanyaan nggak? Gue langsung bilang waktu itu, gue cuma nitip pertanyaan aja. Menurut Steve Bruce, apakah dia masih punya kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan sebagai manajer? Dan kalau memang dia masih yakin, apakah dia mampu mencapai ekspektasi owner baru? Gitu. Itu aja gue minta tolong sama Aldi. Mungkin nggak ditanya. Nggak dijawab sih kayaknya. Bakal gitu nggak bakal? Itu karena pasti nggak lolos sensor sih. Karena realistisnya, Bruce sih, gue yang lihat dari luar aja, I love Bruce sebagai pemain MU. Ya. Tapi seeing him as a manager, gue masih bisa sebut nama Roy Keane, bahkan mungkin Gary Neville masih lebih passionate untuk menjadi seorang manajer daripada seorang Steve Bruce. Iya. Emang kayak gitu, tapi ada yang waktu itu ada yang nge-tag gue di Twitter, emang dia bilangnya bener sih. Kenapa gue bilang kan, kenapa back tahun 90-an yang jadi pilar timnya, pilar tim juara ketika itu bisa menjelma jadi pelatih yang mediocre, busuk banget kayak gini, udah bukan mediocre lagi bang, busuk banget. Ya dia bilang bahwa istilahnya apa ya, pemain itu eksekutor, kalau pelatih itu edukator. Jadi nggak bisa dia mengeducate anak-anaknya, dia nggak bisa ngajarin karena dulu gue kayak gini loh, kalian juga kayak gini ya, nggak bisa karena dia cuma eksekutor aja dari strategi Sir Alex waktu itu. Kalau ganggu istri orang namanya pelakor. Betul. Ya karena mau secanggih apapun lu ngajarin mereka di latihan, keputusan akhir di lapangan di mereka sendiri. Iya. Pada saat latihan lu misalnya ngasih drill one to touch kemudian lu harus shooting, pada saat main one to touch kemudian dia mengambil keputusan yang beda, itu udah bukan salah pelatih. Iya. Benar kan? Makanya. One to touch terus yang harusnya shooting dia masih ngambil 1-2 sentuhan lagi, itu udah. Yes. Kayak gini deh, lawan Man United yang paling sering. Newcastle sebenarnya 2 kali terakhir ketemu Man United itu gue bilang mereka bisa ngimbangin hingga menit 80 hingga menit 10-15 menit akhir. Ketika skornya 2-1 ketinggalan atau masih 1-1 sebetulnya masih oke. Tapi kalau timnya Bruce sudah kebobolan, biasanya mereka kebobolan cepet lagi gitu loh. Jadi mentally ada yang salah di tim ini gitu. Organisasi permainan, mentality itu ada yang salah gitu. Karena berapa kali Newcastle kalah kos 1-4 lawan Man United tuh gue bilang nggak seharusnya 3 musim lalu yang menang 1-0. Iya, Matthew Longstaff.
Nah ini gua mau nanya nih, kan tadi lo bilang tuh mentality pemainnya nih, begitu udah kebobolan jadi kebobolan banyak nih. Betul. Nggak cuma di MU lah ya, di beberapa tim yang lain juga Newcastle gitu kan. Nah dengan ada owner baru ini mungkin nggak sih pemain-pemain itu punya new self belief, walaupun manajer masih Steve Bruce nih. Ada motivasi baru. Bener, karena mereka tahu sekarang tempat mereka terancam. Kalau dulu enggak, kayak misalnya Zona nyaman. zona nyaman. Shelby dia nggak lari, Gua dia tetap nggak dipakai kok. ngapa-ngapain, gue tetap dipakai Pakai kok, betul. Nggak, karena manajemen nggak mau bikin ya kayak di klub lain di mana lu pingin ada 2 pemain untuk setiap posisi. Berkompetisi lah. Biar ha, di ya. antara mereka berkompetisi. Mereka sih nggak ada kayak gitu. Steve Bruce juga mungkin kalau dia udah percaya satu pemain, mainin terus walaupun dia busuk lagi, malas lari atau John Joe Shelby gimana masih gitu. kan? Masih, tapi lagi Kalau injured lagi cedera aja. aja makanya. Lagi cedera. Jadi ada beberapa pemain yang pasti ngerasa anjir kayak waktu gua nih gitu loh. My time bisa terancam di sini. Iya, Dan iya, mereka itu harus step up level, apalagi kalau nanti dapatnya pelatih yang memang bukan yes man kayak si Steve Bruce. Dia berani minta pemain yang lebih baik dan so on gitu loh. Oke, kalau gitu di gambaran lu sekarang kalau misalnya pun Steve Bruce diganti dengan siapa sih? Nah, ini yang masih jadi pertanyaan. Conte rumornya ada, tapi kayaknya Conte tuh banyak yang bilang dia lebih suka squad yang udah jadi gitu bang. Jadi bukan proses rebuilding Abang. gitu. MU lagi dong. Abang. Kenapa emang Conte ke MU maksudnya? Kan ini yang Nggak apa-apa. bani-bani oleh kan. Oh. Justru gua mau nawarin Conte supaya kita Nggak lagi. diganti. Selama Conte masih nggak ada kerjaan, Oleh terancam. Terancam sih enggak. Oh. Ini kan fans-nya aja. Oh, fans capek aja, aja gua iya. dengernya dan bacanya. Kontak. Siapa, Ji? Sekarang gue pengen tahu dulu mereka memutuskan siapa yang jadi ngurusin sepak bolanya, aspek sepak bola. Yes, Kan Dirtek-nya, Director Football, Director of Sports. Karena kalau lihat contohnya Man United itu paling gampang. Klub besar Ya. punya banyak duit tanpa football person yang tepat, Nggak Nggak jalan. bisa, going nggak nowhere. jalan. Begitu udah Iya, dapat langsung udah mulai terarah. lu bakal dikadalin. Ya, Betul. Lu beli Maguire tadinya lebih murah, Banyak. Ternyata- Banyak. Dari 45 Fellaini. jadi 65, jadi 75, jadi 80. Fellaini. Yes. Banyak banget. karena United akhirnya ketahuan mereka dalam posisi lemah bargainingnya, jadi Iya. Bagi klub lain eksploitasi. udah dianggap ATM. Iya, bagi klub lain dianggap ATM benar. Nah, itu yang pingin dihindari sama Newcastle. Director football siapa? Ada yang udah mulai bilang namanya adalah Ralf Rangnick. Ralf Rangnicknya Schalke. Dulu. Dia adalah sekarang bos olahraganya si grup Red Bull. Oh ya, RB Leipzig. Ya, RB Ya. RB Group ya. Jadi Group. Semuanya. Jadi Newcastle Termasuk RB dibilang Depok tuh. iya, walaupun sempat diprotes kan, nggak boleh pakai. Gua taunya logo Arbis. itu. Enak tuh dulu tuh. Yoi. Iya, gue suka Arbis. Yang di Blok M. Sama. Enak. Rasa klasik tuh. Yes. Tapi gue kalau dulu emang lebih suka Arbis sama Wendy's. Ya, Kalau Wendy's gue yang kan bikin dari kayak gini dulu ngomel lama, dia. Ngomel dia kalau gue yang bikin Wendy's gini. rasa lama, iya. Iya kan? Benar. Terus. Kalau dulu di Cinere ada ini Nah, Bang, Round masih Table dilanjut. Pizza. Oh iya. Round Table Pizza, Cinere betul. Mall. Dekat dia di Cinere Mall di bawah. Acas dulu guys. Iya, pokoknya director football, oke. Kalau udah ada director football dan bisa tahu identity sepak bolanya seperti apa, apakah mau meneruskan counter attacking football yang kayak Bruce dan Rafa sekarang punya, it's okay, nggak apa-apa main kayak gitu lagi, nggak apa-apa, seneng. Yang penting bisa climb up the table. Baik itu mau misalnya pelatih muda kayak Gerrard, mungkin bisa dapat kesempatan. Lampard Atau lagi mau yang kencang lebih rumornya. Lampard, yes. Tapi gua nggak tahu ya kalau Lampard, No, gua I kayaknya nggak terlalu. I think Lampard would be good. Iya, tergantung identitinya. Kalau Karena nggak ada tekanan dulu kan ini. Ibaratnya Enggak asal dong, jangan enggak langsung dong. dikasih tekanan. ada dong, maksud duitnya kan udah banyak bang. Oh, iya, Langsung iya. pressure-nya udah ada. Lo tekanannya udah jelas jangan degradasi lah. Iya, kalau Musim mau ini, mulai dari Kalau bawah gitu dulu, tahan iya. aja dulu Steve Bruce. Nggak Sampai akhir bisa. musim. Nggak bisa ya? Nggak bisa bawa lebih baik kalau gua bilang. Udah mentok. Dia berusaha. Tapi dia yang available sekarang, dia sebenarnya try. yang available sekarang Ya siapa? Conte, Lampard. Conte, Lampard, Iya. siapa Kecuali lagi? beneran Zidane. bilang kayak mau ngambil Nah, Rodgers Zidane kan masih dari gitu. Leicester. Ah. Mungkin. Oh, iya, Cuma kan Zidane. nggak mungkin setengah musim. Nggak mau juga Leicester ngelepas kayaknya. Iya. Ya Zidane, Zidane gua kan- kasihan aja Zidane ngelatih Jeff Hendrick, maksud gua gimana gitu. Kasihan. Kalah keras dia. Iya, tapi kayak Zidane nunjukin nih kamu ngoper kayak gini loh gitu. Ternyata Jeff Hendrick cuma bisa Paling nanti di cerot gitu doang. paling kan. nanti tiba-tiba di latihan Zidane tanduk orang lagi. Iya, tiba-tiba Zidane masukin namanya di line up karena Yoi. saking keselnya udah nggak ada pemain. Udah nggak ada yang- siapa-siapa lagi, balik. Iya, dia Out of sendiri. retirement Iya. gitu. Makanya, Siapa menurut lu kira-kira? ya idealis sih seorang pelatih yang
solid ya. Karena kalau ditanya nama kayak gini gue malah belum Susah kepikiran ya, sama kepikiran. sekali You know gitu. who? Siapa? Yang betul-betul bisa nyakitin tetangga kalian juga, Siapa? Roy Keane. Kian. Yang bener aja lu. Kan lumayan Gila. kan, Sunderland langsung ketampar kiri kanan itu, tar. Gila sih Roy Keane sih. Enggak lah, dia tempatnya di studio aja lah dia, Iya. Gary Udah Neville, cocok Rio ya. Ferdinand dan teman-temannya itu biarin aja di studio lah. Jangan ngerecokin klub Teman-temannya bola XMU lagi. semua jadi Teman-teman- malu. Ngomong sih enak ya Oh. di studio ya. Gue paling demen tuh kemarin Rio ngomong asal-asalan, tiba-tiba disenggak sama Ole. Sekarang jadi musuh Ole semua Iya, mereka. jadi musuh, Lu iya. lihat aja, setelah Ole nyerang Rio, Yang kasus si Ronaldo berdiri sama Bruno bukan Fernandes. ya yang ribut-ribut yang masalah Bruno Oh, bukan, yang- Iya, Bruno sama Rio. Bruno sama Ronaldo berdiri di ya. pinggir lapangan yang Rio bilang Ini kok mau pelatih di sama pemainnya sendiri gitu. Ya, ibaratnya Pemainnya kok mereka kayak taking iya, over taking gitu. over ya. ya kesannya pemain Kan ikutan dibalas sama gitu. Ole kan. Yet again Rio says things he doesn't know. Ya tegan lagi ya. Iya, begitu dia ucapin gitu lo lihat ya. Tiba-tiba keluar statement dari Gary Neville bahwa Ole, gue dukung Ole dan gue nggak akan pernah mengatakan manajer manapun yang out selama ini dan gue nggak akan memulai itu. Tapi Ole punya tekanan ini. Tiba-tiba semuanya udah jadi nyerang Ole. Jadi bagi kalian yang bilang tuh legend kalian aja udah mulai kok bilang bahwa Ole itu no, itu personal karena Ole udah nyerang salah satu teman mereka. It's as simple as that. It's human human nature. Jadi bagi gue sesimpel gini aja. Termasuk Newcastle nih, at the end of the day itu tentang manajer dan pemilik. Kalau pemilik masih happy dengan pekerjaan, dia pasti akan bertahan. Nah, dalam kasus Steve Bruce, kita balik ke Newcastle sebelum lari jauh ke MU-nya. Dalam kasus Steve Bruce, gue sih setuju. Stevie Bruce itu kurang apa ya? Ada niat kayaknya bahwa gue bisa membawa klub ini ke level yang lebih tinggi gitu ya. Achievementnya itu mungkin nggak bisa nyampe ke situ. Nah, tinggal balik lagi, how long berapa lama waktu yang disediakan oleh Amanda dan teman-teman untuk memberikan Bruce mencapai targetnya. Kalau melihat opsi lu yang sekarang ini, I think Steve Bruce would be the best choice untuk sampai akhir musim, asal bisa tetap di zona aman karena it's better untuk nyari manajer di awal musim kan daripada di Iya kan, ideal nggak menurut lu kalau misalnya di cut di Januari atau kan rumornya yang terakhir gue baca itu dalam 48 jam ke depan. Iya benar sebelum laga Super Sunday lawan Spurs. Benar. Ideal nggak itu menurut lu? Ideal gini karena Steve Bruce bukan hanya dia, mungkin dia berusaha tapi dia nggak bisa, tapi dia juga emblematik dan perwujudan dari apa yang salah dari rezim sebelumnya. No ambition, no competence, seadanya, main bola seadanya, bermain hanya untuk nggak kalah, nggak ada keinginan untuk bermain ofensif dan lain-lain. Dia ditunjuk oleh pemilik lama dan dalam semua takeover pasti pemilik baru ingin bawa orang-orang mereka sendiri. Itu udah normal di mana. Kalau itu sih gue paham, maksud gue kan itu tadi yang kalau gue sih mikirnya ideal nggak ya lu ganti pelatih sekarang sepertiga sekarang ini justru lebih bagus, masih lebih dekat karena baru 8 pertandingan juga kan? Iya, belum sepertiga musim jalan ya. Plus lu masih punya Januari transfer untuk ngebangun tim dia pelan-pelan mulai bikin kerangkanya di situ gitu. Walaupun lu tahu lah Januari nggak bisa belanja terlalu. Iya kayak Spurs dulu Juan de Ramos kan yang pas dijual awal musim banget. September Oktober lah bulan segini. Harry Redknapp datang bisa ngangkat lebih stabil kan, tuh lebih stabil bisa ngangkat dan ngangkat. Tapi kan itu juga Redknapp kan emang orang situ udah tahu nih kulturnya gitu loh. Makanya itu dia. Siapa orang yang ngerti Premier League deh, gak usah ngerti klub. Lampard kan, makanya rumornya Lampard lebih kenceng, benar nggak? Kalau gue sih lebih setuju Steven Gerrard sih. Kalau Rangers mau lepas. Dua-duanya riskan sih maksudnya. Dan Lampard itu nggak cocok sebenarnya. Sepak bola yang dia mainin, at least yang kelihatan di Chelsea ya, sama di Derby, itu tuh nggak cocok dengan apa yang dia punya sekarang. Waza. Masih jauh. Rooney. Derby kan udah nggak sanggup nih. Rooney, masa sih? Ya belum lah. Kan memang Derby kan sekarang ini lagi lilit utang masalah nggak bisa bayar gaji pemain. Udah kayak Liga Indonesia, nggak bisa bayar gaji pemain. Coba. Pengalaman ya? Pengalaman gue 10 bulan gak digaji. Tapi gue sayang sama Pak Didit, bukan salah Pak Didit, gue tahu. Iya Rooney kayaknya bakal kedatangan Mike Ashley tuh karena Mike Ashley kabarnya bikin kesana tuh. Oh my god, kasihan banget. Kan dia paling suka ngambilin aset-aset yang udah mau collab. Gue jamin kalau memang Mike Ashley pindah ke Derby, Rooney pasti kena pecat itu. Model Rooney lu suruh atur-atur. Gak bisa ya? Gak mau. Bakal. Ya tapi itu kalau gue sih menarik sekarang pelatih gitu loh. Yang available siapa?
Cuma Ya, dua, Conte sama Lampard kan yang lagi available benar gitu loh. Emang Conte, tapi kalau Conte mau, sebelum Conte datang misalnya dia punya koneksi ke Italia. Ya, syukur-syukur dia bisa datengin Casey karena gue suka banget Ya, sama Frank Casey. Casey. Karena dia habis kontrak kan. No. Jadi Musim murah musim depan ya. Rebut-rebutan kita. Insigne. Ya, Insigne walaupun Barella, gue juga suka. Insigne walaupun tua tapi Iya, paling nggak maksudnya masih untuk masa jaminan transisi, 20 gol Bang. loh. Iya, Robinho-nya lah istilahnya untuk masa transisi. Elano. Kan kita perlu pemain-pemain masa transisi nih yang mungkin nggak bakal long term tapi cukup Iya, untuk Robinho, sekarang. Elano, terus Robinho, siapa lagi? Elano, Joe. Iya pemain-pemain kayak gitu. Yang ya mau dibilang jago juga. Barella tapi berat dilepas Inter. Ingat Oh tahu iya, kalau Tapi nggak salah duit ya. realistis nggak sih Januari belanja sebanyak itu? Nah, satu-satunya keuntungan dari si Mike Ashley adalah dia ninggalin Newcastle bener-bener dalam keadaan keuangan sehat. Iya, sehat. Lebih karena dia pelit, lebih karena dia nggak ingin Iya, beli iya, pemain, iya, tapi sehat. jadinya sehat. Jadi Newcastle Ya itu bahkan blessing in dibilang disguise-nya. bisa belanja. Kita nggak punya itu juga. Ya. Enggak sih, enggak ya. Kita Nggak. merah Nggak sehat, rapotnya. merah ya. Ya, itu warisannya Mike Ashley yang akhirnya disyukuri orang cuma itu akhirnya aja. disyukuri orang cuma itu 200 juta. Katanya nih kabarnya bisa Surplus. belanja 200 juta pound dalam satu apa dua bursa transfer Oke. tanpa melanggar FFP. Yes. Tapi ya Newcastle nggak bakal beli 50 juta Untuk pemain, satu untuk pemain. satu pemain. Ya, Pasti ya, mereka ya. akan beli Itu mungkin 30, 20, ya, 15 gitu. lah untuk 4 atau 5 pemain. Ya untuk rebuilding bikin squad. benar-benar rebuilding kayak Iya. dulu City ya. Awal-awal masih dipegang sama yang Thailand Benar. itu. Bener. Pingin aja pemain-pemain yang udah solid di Liga Inggris, yang udah ngerti cara mainnya. Makanya pemain kayak James Tarkowski gitu dirumorin. Ya, Tarkowski itu juga bagus sih untuk klub. Iya, untuk klub yang kelas lagi tengah mau naik, gitu ya. iya Nah bener. ini pas banget ini. Lu ada di City pas tahun awal-awalnya City lagi naik juga kan? Pergantian owner ke Sheikh kan? Ya itu setelah gelar juara pertama pertamanya kan? sih. Gua 2013 sih udah Ya mulai berarti kan yang rada. baru-baru dia Enggak. bilang sama Sheikh Mansur. Udah kan? mulai 5 13 tahun tuh lah. udah 5 tahun, Iya, nah udah kan mulai udah 5 itu udah tahun. Pellegrini kalau gua nggak Udah salah. Ya enggak, Pellegrini. itu kan yang baru-baru Sheikh Mansur kan? Enggak, udah Udah 5 lima tahun. tahunan. Udah mulai 5 tahun. Iyalah, iya. kan Sheikh Kan Mansur dia 2010, 2008. Oh, 10 iya. 11 juara. 11 juara Piala FA. Ya. Oke, 11 oke. Piala 11 FA. 12. Baru 13 dia juara Liga Inggris. Tapi berarti ada nggak Enggak, kelihatan 12 kira-kira 13 MU 12 13. 12-13 MU? MU. MU, Dia ya. 11 12. 11 12 Yang dramatis Aguero. iya. Iya. Nggak, maksudnya kelihatan nggak sih kira-kira gambarannya Newcastle United ini seperti Iya. itu nggak kira-kira seperti apa yang dilalui Di sama City. selama ini? Iya, sebenarnya City jadi ya bisa dibilang apa ya? Benchmark lah bagaimana klub yang diambil oleh pemilik tajir untuk menuju kesuksesan. Amanda Staveley emang juga udah bilang kok kita kayaknya perlu 5 sampai 10 tahun agar Newcastle bisa ke tangga juara. Itu nggak apa-apa banget gitu. Bahkan 10 tahun pun mereka baru juara nggak masalah. Asal dilihat jumlah pengeluarannya per tahun apakah seimbang dengan betul. kualitas pemain yang mereka datangin. Jadi jangan mau dikibulin belanja tiap bursa 100 juta gitu, tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Jadi lo harus kelihatan progres yang jelas Iya. dari pemilik yang baru. Kalau mereka realistis dengan pengeluaran, kalau mereka misalnya utamain nih pembangunan lapangan latihan yang benar-benar lapangan latihannya perlu perombakan, pembaruan stadion karena bener stadionnya perlu James Park juga. itu belum ada renovasi kan? Belum sih. Ya terakhir Belum. di Euro. Tapi ini 2096 kan, ya Iya. makanya udah. Inilah gue sukanya ngomong sesama orang yang ngerti bola, ya betul-betul mengerti bola. Nggak muluk-muluk, mana pialanya? Iya, yang Bahwa itu justru, progresnya atau yang enggak? justru sekarang jadi pertanyaan gua adalah Zi, Serius gue? kan tadi pelatih udah jelas nih, lu sendiri masih, gue bingung ya maunya siapa gitu Iya. ya, tapi mungkin pengennya lu ya udah emang kalau mau di-cut Bruce tuh sekarang Yes. sebelum kelamaan dia megang kelamaan. karena juga belum ada sepertiga pertandingan Ya. sepertiga musim berjalan gitu ya. Masa adaptasi pelatih ini akan dianggap dari mulai Oktober ini sampai Desember Iya. menurut gua, karena Januari nanti mulai tuh, kalau sekarang dia mulai ngebongkar, Januari dia baru mulai taruh pondasi di Januari, jadi curi start sebelum sampai di Juni akhir Juli musim musim depan kan gitu. Itu satu masalah pelatih. Yang kedua kan kayak tadi lu bilang, si Amanda bilang kan mungkin berapa 5-10 tahun lagi baru bisa juara gitu ya. Tahan nggak fans akan hal kayak gitu? Kalau ngelihat tadi benchmark ini kan ada City Ya. yang benar-benar duit masuk 2 musim 3 musim ya City ya. Ya. Kan nggak lama City waktu itu kan? Lama, yang pas Enggak. waktu bukan si Mansurnya, pas yang masih sama yang PM Thailand Paksi itu. itu mah nggak dihitung lah, duitnya nggak ada. Ya kan maksudnya kan itu udah mulai Iya, perombakan kan. enggak, maksudnya kan sekarang benchmarknya kan sama-sama diambil si Mansur sama ini sama Arab. duit minyak nih, Arab, benar kan? background-nya, iya. Ya kan backgroundnya itu.
Kemudian City cuma dalam tempo 2-3 3-4 musim tahun, ya, ya. 3-4 musim kan mulai juara. Fans Newcastle bisa nggak? Bisa banget, karena sebenarnya intinya gini, fans Newcastle selalu bilang di spanduk-spanduk pertandingan, we don't want a team that wins, we want a team that tries gitu loh. Maksudnya berusaha aja, lu mau bersaing fans apa-apaan. Itu fans lokal sana ya. Tukeran fans yuk. Nah itu tadi maksud gua lagi Enggak, tadi. tapi bukan fans lokal, maksudnya Tun Army Malaysia juga ngomong hal yang sama Ya, gitu. itu dia. Tukeran fans yuk. Nggak, Lu maksud kasih gua, satu, kita kasih 4. maksud gua, ini kita ambil cerita, karena kan kalau lu mau cerita itu juga fans United yang di luar kan masih banyak gitu yang kenapa oleh stay gitu ya. Ini kan fans lokal sana aja sangat menghargai klubnya, bahwa bagi mereka sepak bola itu ada hiburan. Kan olahraga kelas kerja kita bilang kan sepak bola ini kan. Kenapa mainnya weekend? Setelah lu capek kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu lu akan melepas penat lu. Jadi ini adalah sarana mereka melepas lelah. Juara adalah bonus, benar nggak? Ya benar. Benar kan? Harus emang menurut gue sejatinya supporter tuh kayak gitu loh. Tapi bukan berarti kita nggak punya ambisi kalau kita mau juara. Iya kan? Nah sekarang dengan sudah diambilnya Newcastle sama owner yang duitnya sangat banyak gitu kan, terus ngelihat City gitu yang cuma dalam tempo berapa musim bisa juara gitu ya. Lu sendiri yang udah tinggal di sana gitu kan, menurut lu karakter masyarakat di sana tuh tetap ya nggak apa-apa ya, kita dulu bilang at least we try gitu loh. Kalau karakter masyarakat sana ya, gue masih ada teman-teman di sana. Kemarin juga baru ngobrol sama salah satu teman gue yang emang akamsinya Newcastle. Ya emang dia bilang gue seneng bakal balik ke Liga Champions, tapi ini ya, dalam prospek sekarang klub posisi ke-19 akan main Liga Champions. Tapi ini tuh lebih dari klub kita akan dikaitin dengan Mbappe, dikaitin dengan, dia pingin pemilik baru ini lebih perhatiin regionnya, karena region itu tuh nggak diperhatiin banget. Kayak Etihad Campus, kayak City Football Academy dibangun kan sama pemilik dari Eropa Timur. Orang lokal tuh lebih ngeliat itu, Bang. Kalau misalnya Mike Ashley dulu dia bisa membangun ikatan yang kuat dengan bonding lu sama supporternya, bonding dengan fanbase, lu akan dicintai sama mereka, akan gitu. Dicintai. Mau tim nggak menang, tapi itu tadi main lu seperti apa gitu ya. Iya bener, lu orang London, lu datang ke Newcastle setiap kali tanding, mereka juga hargai kok. Setiap kali ada Mike Ashley mereka hargai, mereka ada di situ. Ya kalau sekarang mungkin nih ya, dengan yang terjadi sekarang, orang yang asli Newcastle dengan ini nanti mungkin dalam setahun sampai 5 tahun ke depan akan ada generasi baru fans Newcastle. Yes. Yang gue bilang pasti demanding, yang pasti nggak ngerti historinya, yang pasti nggak ngerti perjuangan kita sampai ke sini gimana. Exactly. Bro. Tanya gua, nanti kasih gua akun-akunnya. Gua udah tandain kok. Mana tahu yang dari MU tiba-tiba ngaku ke Newcastle. Gua udah fans Newcastle dari tahun 83. Itu kan Indotun Army ada tuh formulir pendaftarannya, klub yang sebelumnya didukung (2), klub sebelumnya lagi (). Bagi kalian yang nggak mengetahui ya, ini gua kasih tahu fakta tentang komunitasnya. Komunitas Indotun Army itu lebih tua daripada Big Reds Liverpool dan lebih tua daripada Indoman United-nya MU. Lu bayangin setianya mereka mendukung Newcastle yang nggak bahkan FA Cup juga kapan sih terakhir? Nggak ada ya, kalah itu di final kalah sama MU. Nah itu loh, maksudnya kesetiaan mereka yang segitu lama. Lu bayangin Indoman United itu 1999 berdiri. Big Reds itu sebelumnya itu lagi. Oke, lu bayangin setua apa ini Indotun Army. Indotun tuh gua rasa zaman-zaman Ginola, Sprilla gitu. Sebelum September 97. Nah, iya 97. Ya. Nah, lu bayangin dari gitu lamanya mereka setia, nggak menuntut apapun, hanya mereka tuntut itu aja waktu itu karena memang Mike Ashley udah nggak jelas ya. Mereka nggak ada yang tuh Shearer out atau apa out ini out. That's what fans are about, my friend. Ya? Kalau lu yang baru ngikutin MU 2, 3 musim, 4 musim, terus ngaku-ngaku, gue udah ngikutin MU sejak tahun 1992. Gitu ya. Language please. Maksud gua ya itu tadi, bahwa ada nggak ekspektasinya akan meningkat gitu sih. Terus siap nggak kecewa gitu loh. Ya untuk kedepannya pasti kan apa ya, sosial media kan sekarang tergantung dari fans siapa yang paling rame. Kalau misalnya di kemudian hari 5 tahun dari sekarang mereka yang pingin Zidane out karena Newcastle nggak berhasil menang Liga Champions, ya boleh aja mereka ngomong kayak gitu. Tapi yang pasti gue sih dalam hati ya just glad that setelah 14 tahun mikirin sekarang degradasi nggak ya, untuk bersaing menuju
papan Champions atas League. Premier League menuju Champions League. Untuk denger St. James's Park ada lagu Champions League aja itu lagi tuh udah Lu punya harapan gitu. Kenapa gue Iya. merinding ya? Iya. Gue dengerin Punya ngomong gue harapan yang di merinding. situ ya. Benar, harapannya itu aja untuk berharap gitu Iya. loh. Just for the hope. Just for the hope dari yang tadinya tiap tahun gue takut ini ke Champions League. Apakah ini tahun balik lagi? Apakah ini tahun turun lagi? Apa gue harus mulai nyari-nyari channel untuk nonton divisi Championship lagi? Ya, Kan itu ya, yang gue lakuin. Ya, Ketika itu untung gue beruntung waktu itu ada beIN Sport apa sama terakhir apa gitu gue bisa nonton RTV. Championship. Ya sekarang RTV kan, untung sekarang RTV juga udah masuk. Jadi udah siap gitu loh. It's okay kalau buat gue pribadi ya Bang ya. Tentu kalau nanti di kemudian hari dibandingin pengeluarannya 100 juta ya gue bahkan mungkin berpikir aduh kok jadi kayak gini gitu. Maksudnya gue pasti akan lagging. tapi it's a new Fans-fans it's a lama new akan different lag. kind of ethic Iya. yang mungkin dinikmati juga ya, karena paling tidak Benar. sekarang orang udah membicarakan bukan lagi masalah Mike Ashley tapi lebih kepada ini manajernya nggak cocok nih untuk bawa kita ke level yang berikutnya Iya, kan gitu. bener. Iya kan terbagi ke level-level ya, pastilah. Lu Iya. kan ada fase ngerangkak, fase berjalan, fase terbang kan. Dari Jadi sekarang kita mah ngerangkak juga belum, fase keluar goa dulu deh. Buka atap goa A New terus Hope, lihat. lihat cahaya. Ya Allah. Lu seneng gitu ya. Walaupun lu Pengen nggak banget tahu. punya fans kayak punya fans Ya, ini. walaupun sebenarnya mereka nggak tahu nih 5 langkah setelah gua keluar dari Iya. gua itu jurang, gua nggak tahu. Musim gitu. ini masih bisa terdegradasi. Itu dia maksud Masih gua bisa, kan masih gitu sangat loh. mungkin. Lu nggak, tapi yang jelas lu ngelihat cahaya itu aja lu udah seneng Udah banget senang, kan bener. gitu loh. Mungkin aja pemilik baru, ini kan baru pertama kali mereka Ya. megang klub bola. Mereka Nggak nggak tahu ngerti. Nah, apa-apa. itu tadi poin gua adalah Iya. kan 10 tahun bisa Iya. jadi nih ekspektasi fansnya nih Iya. yang lama, terutama yang emang udah gede sama Mike Ashley gitu ya, ekspektasinya udah diurusin dengan benar deh segala macam, ya ternyata mereka nggak bisa ngurusin itu gitu loh. Benar. Ada kemungkinan kan untuk Iya. itu. Siap nggak lu kecewa dengan hal itu gitu loh. Enggak, karena memang kita pernah dulu punya karma buruk kan, mecat Sir Bobby Robson karena Yes. Newcastle nggak lolos ke Liga Champions. Yes. Karena peringkat kelima waktu Yes. itu. Ya itu kena karmanya dari situ, seorang Sir Bobby dipecat. Dan dipecatnya ya nggak udah, enak dipecat banget itu. nggak enak, iya. Dapat legenda Liverpool malah bikin ngacak Betul, si kan Graham Souness. Graham Souness Iya, belum masuk. Dalis sebelumnya Iya. itu juga ngacak. Ya. Jadi Gue masih ingat banget tuh zaman Graham Souness jadi manajernya kalian tuh. Oh, itu kacau sih. Yang itu Alan Shearer kan sebagai Iya. go-to skorernya tuh. Setiap abis pertandingannya tuh komentarnya tuh menurut gue tuh selalu ngajakin berantem mulu. Bellamy Itu. ditaruh out of Iya. position dan lain-lain. itu yang gue kepikir adalah siap nggak nih fans-fansnya ngerasa Pak untuk kecewa misalnya gitu, karena kayak tadi lu bilang kan mereka nggak pernah ngurusin klub bola gitu ya. Kalau disuruh ngurusin warga Newcastle yang mau umroh atau haji mungkin mereka cepat. Iya kan? Kuotanya Iya, diperbanyak. nah kan? itu dia, tapi ini ngurus bola nih sekarang sih gitu loh. Bener kan? Tapi bisa jadi sih Ji. Kemarin aja kan pas waktu Muhammad Salah mulai naik di Liverpool kan sampai ada nge-chant-nya itu kan salah if you score again tomorrow I'll convert to Muslim katanya kan. Bisa jadi nanti tiba-tiba Bisa. Newcastle banyak yang umroh, yang naik haji. Sekali lagi ini kan gue juga paling males sih ditanya berandai-andai sih ya. Cuma karena udah sama lu aja nih, setelah diambil pemilik baru, sebagai fans lu punya harapan. Kira-kira di tahun keberapa sih bisa masuk Champions League? Champions League. Gua nggak mau cerita juara ya. Champions League mungkin kalau langkahnya tepat, idealnya sih dalam 5 tahun. Idealnya. Tapi kan Benar. kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bisa aja degradasi dan mulai dulu dari Championship gitu bahkan. Atau bisa jadi mungkin musim ketiga Iya, udah bahkan lolos musim Champions ketiga League gitu ya. tergantung persaingannya juga. Kan kita lihat dinamis banget nih, Brighton Betul. tiba-tiba di atas dan klub-klub kayak Arsenal, Spurs tiba-tiba turun kan, itu kan Tapi nggak klub-klub terduga tradisional kan nggak bisa lu write off. juga. Oh iya Iya kan? nggak bisa makanya. Yang pasti sih bikin Premier League lebih kompetitif Iya. lah. Tadinya Big Six, sekarang mungkin Bisa sampai Magnificent Big Seven. Eight, bisa Ya macam sampai- Itali dong, Iya. macam Serie A. Nah, iya. Dan 7 sebenarnya klub Seven Sisters. Iya. dan ya Magnificent Seven kan, dan Iya. sebenarnya Newcastle juga termasuk klub tradisional Inggris loh. Yes. Kita punya historinya, kita pernah main di San Siro, kita pernah main di di Camp Nou, kita pernah main di stadion-stadion kayak gitu. Terakhir juara Liga Inggris kapan Newcastle? Wah, 1927 itu udah lama banget. Tenang. City juga dulu lama. Oh iya, Tiba-tiba langsung juara. betul. Ya. 1927 terakhir juara Betul, ya. ini 1927 sih. Lama banget sih ini. City Dan 50 tahunan kalau nggak salah.
Lebih ya. Lebih. Dan mereka begitu juara bikin sakit hati kita lagi kan. Ya. Kita menang di Sunderland lagi. Oh enggak, itu udah yang kedua. Apa yang itu yang kedua? Itu pertama Enggak dong, itu yang Aguero dong. Itu Aguero. Itu Aguero karena teman gue ada di Sunderland. Teman Iya, gue kita fans Man kita United menang lawan, ada di Sunderland. kita menang lawan Enggak, Sunderland, itu mereka menang. gelar pertama City ya? Iya. Itu gelar kedua pertama ya? City. Itu gelar Premier League Gelar pertama. Premier Iya, pertama. gelar Premier League pertama itu ya? Itu Roberto Mancini ya? Yes. Mancini, yes. Betul. Itu yang ibaratnya Sir Alex sudah manggil semua pemain, udah ngumpul di tengah. Oh iya, udah iya. pada senang-senang. Tiba-tiba Sir Alex manggil untuk masuk ke ruang ganti. Tiba-tiba diledekin sama fans Sunderland. Iya, yang tiba-tiba mereka berbalik badan. Poznan. Di Poznan, Poznan ya. Dash. Makanya, hey Sunderland, House Championship. Jadi League One. League One, Oh iya, League sorry. One udah turun Bukan, lagi. maksudnya kemarin itu kan pas waktu mereka lagi mereka kan lolos tuh ke playoff. Begitu mereka kalah, lu tau nggak yang paling bahagia siapa? Fans MU di sana yang langsung makan tuh katanya. Mereka League One sama si Tranmere kalau nggak salah ya. Tranmere juga League One kalau nggak salah ya. Jadi lu sebagai fans ngelihat yang penting gua selamat dulu nih dari owner yang lama. Iya. Kedepannya ya gue menaruh harapan gitu ya. Betul. Mudah-mudahan dalam 5 tahun Yes. gue bisa compete untuk juara, compete untuk lolos ke Champions League. Mudah-mudahan gue dapat pelatih yang tepat. Betul. Tapi sampai sekarang juga kita nggak punya gambaran Belum tahu. kan. Karena Iya. lu bukan model pasukan mendang-mendingnya. Mending oleh ganti si A, mending oleh ganti si B, mending oleh ganti si C gitu loh. Mending oleh ganti gue. Iya, lu paham, lu tahu sendiri tuh kan gitu loh. Segitu Percaya. gampangnya mendang Patrick Carrigan in. Lu tau tiba-tiba ada yang bilang mending ganti Erik ten Hag. Enggak, itu ibaratnya gini, Wah. Yang kebanyakan main football manager, championship manager, yang ibaratnya mereka cuma nyebut nama yang pertama kali disebut, nama yang sering itu yang dipakai. Jadi bukan Nonton Justin. Itu udah pasti. Dan yang gue bingung. Inilah sukses. Erik ten Hag coba, ha? Enggak. Tapi gue harus akuin. Gue salut sama Koci. Gue salut sama Pange. Oh iya, Koci sekarang udah punya domba cabang New York. Luar biasa lu ya. Enggak, tapi gue salut sama Koci. Jujur ya, Koci dan Pange lah dengan yang sekarang ini Registanya. Gue salut sama kalian berdua. Hats off. Ya. Karena sekarang orang bangga loh dipanggil domba Koci. Iya. Gila ya. Lu sadar gak sih sebutan domba itu mempermalukan lu? Dan lu bangga sekarang mengaku-ngaku sampai pemiliknya Tokopedia ngaku dia dombanya Koci itu. Gue langsung nangis gue. Erik ten Hag. Karena Ajax mainnya sistem gini. Berisik ketawa loh. Lu kalau nggak percaya sama dia nih, lu baca tulisan zaman masih di bola deh. Nggak tahu gua kalau lu nggak. Lu Google dulu siapa Virzi kalau lu nggak tahu siapa Virzi. Ya. Erik ten Hag. Iya. Tapi Gua gimana? tanya, sebut aja deh pelatih Belanda terakhir yang juara Champions League. Siapa ya? Siapa tuh? Siapa sih? Bukan Cruyff kan? Van Hal aja lah. Oh, Van. 95. Bayern. Ajax. Ajax lah. Habis itu siapa lagi pelatih Belanda? Oh sorry, Frank Rijkaard, Barcelona. Rijkaard 2006. Yang ngalahin 2006. Arsenal. Arsenal. Berapa lama dia di Barcelona Frank Rijkaard? 3 musim. Van Hal. Emang Van Hal bukan jebolan Ajax? Segitu cair Ajax main dulu 95 itu loh. Kanu, Keren sih. Davids, Overmars, De Boer segala macam. Van Hal loh itu pelatihnya. Iya. Keren. Megang MU. Bola udah di ujung kotak penalti bisa balik kocek penalti sendiri anjing. Enggak, dia saking sayangnya sama De Gea. Biar De Gea itu banyak touch-nya. Jadi udah nyampe ke gawang penalti, Rooney disuruh balikin. Erik ten Hag katanya, apa nggak pusing gua sekarang menang. Ini lu lihat nih dia, yang penting targetnya gua udah lepas. Ya sama kayak kita. Yang penting kita mau Glazer out. Ya, kita mau Glazer out, kita mau stabilitas lagi di klub kita. Sama yang tadi pas waktu lu ngomong mengenai Newcastle yang gue bilang sampai gue merinding. Sebenarnya sesimpel itu aja. Gue juga tahu Ole bukan manajer yang kualitas wah gitu Kelas ya. A bukan. Ole bukan kelas A. premium. Kita akuin kok itu. Iya. Tapi paling tidak yang dia bawakan itu adalah feeling yang dulu kita rasakan. Di mana MU itu kembali lagi berkompetisi, di mana MU lagi-lagi yang ibaratnya lu nggak perlu ketiduran. Emang sama Van Hal gitu? Van Hal gue setiap pertandingan Obat insomnia. Obat insomnia, asli gue hidup sehat banget. Pas banget tuh pas waktu Van Hal gue lagi di Amerika tuh lagi kerja di sana. Itu tau nggak? Gue tuh nggak pernah kena marah sama bos, karena kan pertandingannya tuh siang hari tuh. Pagi siang. Siang hari tuh, biasanya lunch gue mepet dulu, okay. nonton dulu. Cuman kalau nonton full, otomatis gue pasti masuk telat nih.
jam makan siang kan dikasih 1 jam nih. Iya. With Van Hal, no problem. Babak kedua baru mulai 5 menit, gue tinggal. Gue tahu nggak bakal, kalau udah kebobolan pasti kalah. Kalau masih 0-0 pasti seri. Syukur-syukur menang kan gitu. Iya, separah itu ya, gue nggak pernah ingat itu. Maksud gue, yang gue ingat dari itu, ini kelakuannya di press Itu kan terakhir. Iya, yang dia jatuhin diri di pinggir lapangan. Pinggir lapangan itu kan lucu. Tapi sih. Kalau gue yang paling nggak dari Van Hal sih golnya Juan Mata ke gawang Liverpool. Gue malah nggak inget itu. Menangan gunting. Honest to God ya, Wat. Semasa musimnya Van Hal, no memory. Memori gue yang dari Van Hal itu cuma satu. Kita beli Juan Mata, kita beli Fellaini. Fellaini zamannya kan Moyes. Iya. Jadi ya itu tadi maksudnya sebagai fans gue bersyukur nih gue keluar gua dulu, gue punya harapan dan jangan matiin harapan orang. Iya dong. Karena sekarang lagi banyak yang matiin karena ada banyak gerbong negatif lah di belakang. Gue udah bilang di Porsalam, jangan pernah lu matiin harapan orang. Lu tidak punya kuatas atas harapan orang. Harapan Virzi, gue penting keluar dulu bang dari gue lihat sinar. Siapapun pelatihnya, semoga yang sesuai dengan sistem yang mau dimainin gitu kan. Gue mau nanya nih terkait Champions League, ya gue rasa 5 tahun gitu kan. Bahkan itu tadi karena kita nggak tahu ini orang nggak pernah ngurus bola. Iya itu gitu dia loh. nggak pernah ngurus bola. Dan koneksinya di bola pasti kan football is networking. Iya gitu loh. Koneksinya kalau dia paling nanti hijack nih ya, menurut gue gitu loh. Jadi memang butuh waktu untuk menstabilkan kapal yang karam nih, udah mau tenggelam. Bahkan kalau lebih lama dari City, trofi pertama datang setelah 5 tahun, nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Karena tahu yang namanya progres kan gitu kan. Gue nunggu 14 tahun dalam gua kayak zombie yang di Army of the Dead itu loh, yang diem doang gitu. Apa ya 14 tahun men nggak ada apa-apanya 5-6 tahun gitu kan. Cuma yang penting yang mereka mau, yang fans sana mau play a proper football. Kasarnya begitu kan. Kasarnya begitu gitu lo main bola yang bener, yang lu punya spirit gitu ya. Dan punya pelatih yang nggak yang seri di kandang tuh marah gitu maksudnya. Kita harusnya menang. Paling tidak lu try kan. Iya. At least you try. Nggak happy dengan satu-satu. Ntar ada lagi yang komen, emang Oli pernah marah kalau MU seri? Nah, ntar lihat aja nih pasti ada. Enggak, nanti yang komennya itu, oh kayak kemarin Oli senyum-senyum dong habis kalah sama ini. Gitu nanti jawabannya. Yang kalah sama Villarreal. Gue udah sampai pernah bilang, kalah sama Ole aja Young Boys. Yang waktu dia masuk dari, lupa lawan siapa? Yang lawan Wimbledon atau siapa ya? Yang dia masuk dari cadangan cetak 4 gol. Forest. Itu aja dia bikin 4 gol ya, bukan hat-trick lagi, udah 4 gol ya. Biasa aja. Selebrasinya cuman emang karakternya kayak gitu begitu lu harapin dia loncat-loncat untuk marah-marah. Makanya ketika dia banting Aqua, yang ada kan orang pada bingung. Oleh kenapa? Sakit perut kah? Tapi nih gue mau nanya, kalau tadi kan kita ngomongin masalah owner. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman, karena setahu gue ownernya nggak 1 orang ya, 3 orang ya. Nah justru Amanda yang sebagai spokesperson justru yang paling kecil ya. Pacific Capital Partners cuma punya 10% kepemilikan. Oke, itu yang Amanda. Iya. Oke, yang kedua lagi? Yang Ruben Brothers itu yang kedua 20% itu 20 apa 10 juga itu dia tycoon properti lah. Jadi dia emang jualannya tanah-tanah di London buat orang-orang Timur Tengah. Oke. Yang 80% mayoritas diambil sama yang namanya Public Investment Fund Arab Saudi itu yang media-media London selalu mengingatkan kepada fans Newcastle kalau ini tuh rezim pelanggar HAM, hak asasi manusia. Ini rezim yang membunuh Khashoggi. seorang jurnalis di konsulatnya sendiri di Turki. Ini rezim yang baru mengizinkan wanita nyetir tahun 2018. Kalau if you're a gay person di Arab Saudi, death sentence LGBT lah. Betul. Ya itu baggage yang kita terima. Tapi mereka lupa memberitahu bahwa seluruh Great Britain itu juga dibiayain sama yang ini tadi ya. Apa aja coba tadi kan? Coba yang telekomunikasi itu dari siapa? Yang ini juga Saudi ya. Telekom, ya. Nah, lalu transportasi. Ya, terus kalau nggak salah piping gas untuknya hampir BP yang Great Britain. Itu rata-rata dari ownernya Newcastle ini ya. Karena BP itu dapat suntikan dana 1 miliar pound, hampir 1 miliar pound dari PIF juga. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal hak asasi, BP apa? British BP itu kayak apa ya? Kayak British Petroleum, Pertamina gitu ya. Pertamina Indonesia. Kantornya di sini nih, TB Simatupang. Di Cibubur ada 1 BP, 1 aja. Jadi kalau kalian bilang masalah hak asasi manusia, yes, kita concern.
MU juga waktu itu kan mau didapetin. Of course kita concern. Tapi kalau kita mau mengatakan bahwa lu harus mikirin gini ini mengambil klub sepak bola lu berarti mendukung orang yang melanggar hak asasi manusia. It's kind of stupid. Kenapa? Karena lu ketika lu panasin hidupin heater lu kalau lu tinggal di Inggris lu nggak ada heater, you're dead ya, itu aja tuh. Mendingan dimatiin lampu lu daripada heater lu. Ya, enggak. Jadi pipa heaternya lu itu dari mereka. Lu naik kendaraan BZB kalau di Manchester atau lu lagi nelfon aja pakai handphone, itu semua kabel-kabelnya itu dari ownernya Newcastle sekarang ini. Jadi ketika lu mau melanggar hak asasi manusia itu yang lu pertekankan, seharusnya lu juga jangan pakai heater lagi, jangan pakai handphone lagi, jangan pakai kartu telepon, dan jangan naik kendaraan umum lagi. Kalau komplain lewat Twitter, komplain lewat Facebook, komplain lewat WhatsApp, datanya kalian itu membantu Newcastle beli pemain kok di kemudian hari. Betul. Karena PIF juga investasi 500 juta dolar ke Facebook. Jadi memang hak asasi manusia itu jadi concern. Mereka dia sama Mark Zuckerberg ada di situ ya. Oh ada. Di Jack Dorsey di Twitter ada. Lu naik pesawat nih bang. Mereka juga punya duit di Boeing. Boeing ya? Boeing juga punya. Prancis. Lu sekarang Wat. Apa? Kalau selama ini DC. Ini Mimin ikut-ikutan loh. Mimin ikut-ikutan. Enggak apa-apa. Baru episode ini Mimin ikut-ikutan. Oke banget. Enggak, takutnya nanti dia sekarang udah cukup terkenal. Oh, jadi terkenal. Oh, yang mukanya di blur. Sekarang udah cukup terkenal dia di Minpor kan. Iya, Minpor. Jadi nanti jangan sampai dia masuk ke episode juga. Nanti akhirnya dia yang duduk di sini, kami nggak ada lagi kerjaan. Nanti lu yang nungguin ini ngatur audio. Nah, jadi jatuhnya gini. Kan gue jadi lupa apa yang mau gue tanya, Min. Elah. Lanjut dah, gue lupa beneran. Enggak, itu kan masalah owner. Oh, masalah owner. Konser Live Nation. Ya, Live Nation kan mereka. Punya mereka juga. Sebaliknya apa? Timbal balik dari semua uang yang dikasih itu apa? Pemerintah UK ngasih trade dagang mereka dalam bentuk senjata ke Arab Saudi untuk perang di Yemen 1,4 miliar dolar. Jadi yang melanggar hak asasi manusia sebenarnya siapa? Yang mencet tombol orang Arab senjatanya dari pemerintah UK. Ya mana telur mana ayam kan? Iya. Jatuhnya kayak gitu. Karena dan gini bang, yang dijual pemerintah UK itu bukan truk loh, bukan logistik, bukan makanan. Senjata, rudal, bom. Iya, buat itu secara langsung lu yang bunuh orang. Makanya jatuhnya gini. Ya itu jadi ingat lagi gue kan, maksudnya kalau kita ngebahas masalah hak asasi manusia, itu penting. Iya penting, jelas setuju, bener setuju. Tapi kalau kita melihat dari sisi bisnisnya, lu juga harus bisa membedakan dong. Karena lu bisa membedakan itu untuk pemerintah lu. Kenapa lu melarang seorang owner yang memang oke lah, lu bilang kandat ini masih accused ya. Accused walaupun kita semua udah tahu tapi it's still belum proven kan, belum ada verdict kan gitu. Jadi it's still accused bahwa tentang hak asasi manusia, pelanggaran ini. Kenapa lu melarang dia untuk menjalankan sebuah sport club yang dibilangnya sport wash lah atau apalah. It's not done pertama kali. It's been done. Sheikh Mansour juga melakukan itu. Betul. PSG juga melakukan itu. Betul. Jadi kenapa kalian pada masih support PSG? Kenapa kalian bisa mengeluh-ngeluhkan ini? Dan yang tadi ngomong bilang sebelum dipotong sama si lontong ini, bro, Sheikh Mansour dulu yang mereka bangga-banggakan sebagai orang kaya, uang minyak, man you're nothing. Berapa? 43 billion. Nih. 430 billion maco, 10%-nya tuh gue baru dengar pecahan uang namanya 6,1 kuadriliun rupiah untuk gambarin ini, serius. Gue baru dengar pertama kali. Kuadriliun. City, PSG, your time ngatur-ngatur UEFA is done. Tapi akan sehat nggak sih bagi industri sepak bola itu sendiri? Maksud gue gini, gue ngelihatnya lu tahu gimana City, PSG bisa merusak harga pasar? Yes. Benar nggak? Iya kan? Ya, MU juga gitu. Maksud gua dengan adanya pemain baru lagi yang duitnya lebih tidak berseri. Ini udah nggak berseri lagi, cetak sendiri. Makanya, nah, ini yang jadi pertanyaan sekarang. Tiba-tiba nih Mbappe, udah gue bajak deh, Madrid kemarin mau bayar berapa? 200. Gue beli 300. Selesai nggak hidup kita? Haaland, udah gue bayarin sekian gitu. Duit mereka nggak ada serinya masalahnya. Dan kayak tadi lu bilang, mereka mewarisi klub mereka mewarisi klub yang tidak punya hutang, sangat sehat. Jadi bisa. Gitu loh. Jadi lu benar-benar bisa ngatur keuangan lu gimana supaya tidak terkena FFP. Bahkan kalau kena FFP bisa lu kayak City. Kalau mereka gitu mau pintar, musim depan Newcastle langgar FFP. Belanja semua dulu. Habis itu kan nggak boleh di ban kan 1 tahun 2 tahun. It's okay, gitu fine man. Gue udah lengkapin itu mungkin nggak
bisa nggak tapi di ban. Masalahnya gatekeepingnya ini berfungsi nggak. Satu-satunya cara untuk jadi kompetitif kan adalah lu gatekeeping lu bener, dengan klub-klub itu nggak boleh belanja banyak. Caranya adalah FFP. FFP itu bisa ditegakkan nggak? Man City UEFA kalah terus di CAS. Udah 2 kali kalah terus di CAS. Cara kedua adalah lu mencegah pemilik-pemilik kayak gini dari masuk ke sepak bola. Untuk pertama kalinya. Jadi nggak ada lagi pemilik kayak Russian money, nggak ada pemilik lagi kayak uang Timur Tengah. Sebelum ini Newcastle nggak apa-apa kayak gitu, oke kok. Tapi mereka yang klub-klub yang kayak gini kan yang nggak punya suara gitu, klub-klub kecil kayak Newcastle nggak punya suara. Ini adalah tugasnya dari Premier League untuk mastiin bahwa no more pemain-pemain kayak gini, lu nggak boleh masuk Arab Saudi. Tapi itu udah ada Qatar, udah ada Rusia. Kalau Premier League bilang ya udah nanti kita urus pelan-pelan kita urusin kepemilikannya agar mereka uangnya benar-benar dibatasin. Sebenarnya bisa dilakukan seperti itu kalau mau. Tapi kan Premier League itu yang jalannya kan berdasarkan lobby dari klub-klubnya kan. Yes, nah itu dia. Ya kayak di sini aja Exco-nya yang punya suara. Betul. Jadi dijalanin mana yang paling menguntungkan buat mereka. Kalau Premier League mau suci, ya udah jangan ambil uangnya BeIN Sport yang untuk pemegang hak siar luar negeri, uang Qatar. At the end of the day makanya aku selalu bilang ya. Ya waktu itu kan kita juga pernah bahas waktu kita ngebahas City yang waktu dirimu pertama kali di Porosalam. Yes. Dan itu juga waktu itu kita bahas pas waktu City kembali lagi beribut kemarin sama Premier League. Ini juga sekarang kan lagi ribut lagi nih sama Premier League kan. Menurut gue sih Premier League bakal kalah lagi. At the end of the day gimana caranya ketegasan si fungsi penjaga regulatornya ini. Karena bagi gue regulator ini sekarang terlalu gampang disikut sama uang-uang besarnya ini. Bener. Jadi ya, mereka makin seneng ada uang masuk gitu. Makanya tadi gue bilang kan, City, PSG, your time is over karena sekarang udah ada uang yang lebih gede lagi. Lu mau macem-macem sama itu dia yang kekhawatiran gua terhadap pemain gitu ya. Bisa nggak jadi ngerusak harga pasar gitu. Tapi gini, kalau kita ngomongin 6,1 kuadriliun itu bukan berarti ada uang cair segitu ya. Iya dong, bukan liquid karena semua. Itu adalah aset under management. Dalam artian uang itu ada di Facebook, uang itu ada di Disney. Betul, itu bukan aset yang liquid. Kasarnya begitu. Gampangnya gini, grup Jarum kan mereka punya Como, klub seri B. Betul. Orang terkaya di Indonesia. Kekayaannya ngelebihin semua pemilik-pemilik klub di Italia, Suning dan lain-lain itu kalah semua. Tapi menurut situs yang emang ahlinya ngebahas keuangan sepak bola namanya Calcio e Finanza, sejak 2019 sampai 2021 sekarang Jarum hanya ngeluarin 6 juta euro untuk Como. Jadi ada limitnya, ada batasan-batasannya. Jadi batasan itu diatur sama FIGC. FIGC apa? Kayaknya federasi juga ada mekanismenya, tapi juga dari pemilik nggak pingin terlalu jor-joran, bener. Karena di sana ada Berlusconi juga dan Berlusconi juga nggak belanja terlalu banyak kok untuk dijual. Como emang ada Berlusconi? Enggak, di Seri B. Seri B kan punyanya Monza. Oh Monza, ya di Monza. Iya, jadi kalau emang Monza itu gue potong, kalau di Medan tempat jualan pakaian udah nggak ada. Monza, Mongencity Plaza. Jadi itu pasar ular, Priok, yang di Priok apa namanya? Sorry. Pasar ular. No, Senen apa namanya? Galur. Tapi apa? Nggak tahu. Ya kan ada tuh pasar baju bekas Senen, itu di Monza. Gue pernah dapat baju nomor 9 Ron Harper, terus ori di Monza. Oh iya. Size gede banget itu. Ya itu kayak pasar ular segala. Balik lagi tadi, asik banget. Iya, jadi ada batasannya. Kalau mereka emang terbatas sama FFP dan mereka pingin jadi good guy dulu, nggak pingin ngelawan UEFA kayak City kan berani lah dia ngelawan UEFA. Ya udah gitu, it's okay. Nggak belanja ratusan juta, yang penting pengeluarannya in order dulu. Dan mereka kayaknya juga nggak pingin terlalu menarik banyak perhatian karena sekarang aja udah dihajar terus kiri kanan sama Guardian. Tapi ada kemungkinan nggak mereka belanja jor-joran Newcastle? Kalau nggak salah uang yang dimasukkan cuma 300 kan yang disuntikan ke Newcastle saat ini. 300 juta untuk beli klub. Beli klub. Itu udah take over. Untuk dana ininya dia belum keluarin gitu loh. Ya ini dia, karena tadinya si Mike Ashley beneran bikin klub dalam keadaan sehat, jadinya mereka nggak boleh bebas kalau mau ngeluarin hingga ratusan juta gitu. Dari gitu gue bilang kan, gue sehat nih gitu loh. Iya.
ada kemungkinan Dan itu sehat. Oh, ada kemungkinan. Tergantung dari pelatih barunya siapa dan seberapa gawat situasi Newcastle di Januari. Panic buying lah. Ya karena itu yang diperlukan gitu. Tapi sebenarnya gini loh, Zi, kalau gue lihat, kita kan dari tadi, bahkan waktu itu di Twitter sampai ada yang bikin video isinya itu Haaland, Ronaldo, sampai gue quote kan, buset kagak ada defender ya. Satu-satunya cuma kiper doang gitu, line-up-nya semuanya serangan. Nggak, cuman maksud gue gini loh. Itu kan fantasinya kita, ya. Itu fantasi setiap orang ketika kita dengar uang segitu besarnya, kemampuan mereka sekarang ini bisa belanja siapa aja yang mereka mau, itu memang fantasinya. Tapi realitanya, kita juga harus hadapi bahwa Chelsea is not going anywhere. Mereka juga akan belanja pemain, MU juga akan belanja dengan pemain, Man City juga akan belanja pemain, PSG demikian juga, Real Madrid juga demikian. Dan ini juga uang-uang yang ibaratnya mungkin tidak seperti Newcastle yang sekarang ini uangnya betul-betul nggak berseri, tapi they have a fighting power juga kan. Dan balik lagi, pemain juga akan melihat gue mau di mana, apakah gue mau ikut progres bersama Newcastle pelan-pelan atau gue mau dengan klub yang udah jadi. Betul. Balik lagi kan ke situ. Nah, balik lagi siapa manajernya nanti. Iya, betul. Ya kalau memang manajernya misal ini klub dalam 2 tahun lagi kan udah out of contract dan kemungkinan nggak kok klub sih. Klub. Nah, jadi bisa jadi kan diambil sama Newcastle dalam 2 tahun. Nah, mungkin nanti ada gerbong yang akan pindah ke sana kan. Ya itu dia maksud gua, misalnya City nggak, kayak tadi gue bilang, Chelsea nggak akan tinggal diam, City nggak tinggal Madrid segala macam, tiba-tiba Haaland free nih, set semusim gitu ya, datang nih Madrid, gue tawarin sekian, gaji sekian, udah pasti masuk ini gitu loh. Newcastle mungkin dengan gampangnya, ya itu tadi. Tapi resikonya balik lagi ke tadi yang financial fair play, bahwa kalau misalnya lu tawarkan Haaland 600 per minggu. Betul. Lu itu udah diambang. Jadi financial fair play itu sebenarnya berguna. It works. In the context dari seluruh Eropa. Banyak klub di Eropa sekarang yang nggak bangkrut gara-gara financial fair play. Sehat. Tapi gigi mereka tuh suka nggak kuat kalau terlalu gigit ke atas. Sama kayak pemerintah kita. Tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Suka gitu. Mimin cepet amat. FFP itu sama kayak salary cap di basket. Ya. Nah, nggak berfungsi ya? Nggak, soalnya Chelsea kan kejebaknya mereka nggak boleh bursa transfer karena transfer di bawah umur, bukan karena FFP. Iya. Barcelona kan juga transfer di bawah umur. Menurut gua gua pribadi, salary cap-nya NBA works. Oh iya, it works. Itu yang bikin klub jadi benar-benar bisa ngerasain juara walaupun mungkin nunggu lama segala macam gitu. Kenapa, Wat? Karena regulatornya Sterling dulu, zamannya dulu Sterling, dia betul-betul tegas. Implement. Yes. I don't care lu Chicago Bulls, I don't care if you're LA Lakers, I don't care if you're Houston Rockets. Kalau gua mengatakan lu out. Kalau lu nggak ngikutin aturan gua, makanya kan terkenal banget tuh di NBA. LA dulu punya Shaq, punya Kobe, punya Horry, Jordan, Pippen, Rodman, selalu tridente kan gitu. Tapi kan ada yang dibayar murah. Iya. Jadi yang 3 ini selalu yang mahal. Bahkan Rodman kan juga paling murah di antara mereka. Rodman dulu mahal. Pippen paling murah gitu. Maksudnya gini loh. Dengan Robert Horry. Maksud gue gini. Klub itu jadinya betul-betul gue tahu tulang punggung gue siapa. Dan gue ngambil yang mahal-mahal ini kayak waktu kita ambil Lakers lah. Gue ngambil Shaq, gue ngambil Kobe. Kobe kan udah duluan. Ya, Shaq dan Kobe nih kan, ibaratnya kan ini yang 2 yang paling mahal. Yang lainnya gue bikin dengan budget seadanya. Nah itu menurut gue kalau diterapkan di Premier League would be good. Tapi ya balik lagi, Premier League ini kan salah satu jualannya itu adalah entertainment ya, dimana lu dapat pemain-pemain yang hebat semua. Pajak di Inggris sangat tinggi kan? Enggak dong, paling rendah, yang paling tinggi malah Spanyol. Ya benar ya, Spanyol. Enggak, Inggris yang paling tinggi ya. Inggris tinggi, Spanyol tinggi. Gue lupa lah pokoknya waktu itu. Italia yang ada pemangkasan pajak untuk atlet elit. Tapi it doesn't work dalam arti kalau lu berfantasi bahwa lu bisa belanja siapa-siapa aja, it doesn't work. Dan salary cap itu nggak ada di liganya, dalam artian kayak Barcelona masalah sama Messi itu kan bukan masalah sama UEFA, itu kan masalah sama La Liga. Nah itu juga yang jadi nggak bisanya diterapkan. Katakanlah Premier League melakukan salary cap, tapi La Liga enggak. Bayern Munich enggak, Bundesliga enggak, ya akhirnya waktu di Champions League jadi enggak imbang kan gitu. Karena Premier League sendiri kan terbentuk dari klub-klubnya. Iyalah. Jadi bukan Premier League yang ngebentuk mereka yang ngambil klub, enggak. Premier League itu dibentuk oleh klub-klub yang ingin dapat cuan. Dari Champions. Iya, Football League. Football League dulu mereka ngebentuk
gitu loh. Yes, karena mereka Itu ingin juga dapat dulu duit runway, lebih. Iya, kan? mereka Runway league. waktu itu sama League, Sky. cuman untuk urusannya apa? Duit. Iya. Mereka ingin dapat duit lebih dari Sky. Iya, itu Itu sama dia. Sky. Jadi nggak bisa tiba-tiba Premier League, "Woi, lu jangan gini dong." Ke klub sendiri Durhaka gitu dia loh. ke Iya, klub durhaka dia. klub Iya. sendiri. Makanya Ya itu dulu memang Newcastle kan susah. sempat nyangkut karena Big Six ngelarang itu untuk terjadi. Terjadi betul. Tapi City bukan Big Six loh. Kenapa sekarang punya suara ya? Nggak tahu, ya duit. Waktu Premier League dulu putar Oh, yang City ada. mana Iya, ada. iya. City nggak dianggap dulu. Nggak dianggap benar. Ya, jadi kalau gue sih menarik nunggu kiprahnya Newcastle di luar. Ya mungkin itulah lu mesti memisahkan sepak bola dari hal-hal Iya. politis segala Benar. macam, walaupun Ya sulit. fans sebenarnya. MU pasti paling ngerti lah, support the club, not the Ya, owners kan. yes. Dukung klubnya, Bukan owner. bukan gitu. kebijakan pemiliknya. Itu sama kayak yang kita kemarin bahas kan, kalau misalnya lu cerita gitu, supporter United sendiri saking gerahnya sama Bikin klub. sama Iya. sama si Glazer, gue bikin klub. Yes. Jadi bukan kayak lu yang United of teriak-teriak Ya. oleh out segala macam cuma begitu. Mereka benar-benar mengimplementasikan cinta gue ke Manchester. Ternyata gue udah sangat segitu kecewanya, Iya. udah nggak bisa. Ya udah deh, gue Iya, keluar bener. nggak support, gue bikin klub sendiri. Dan gitu loh. gue sangat mendukung United of Manchester juga ya. Gue sangat respect sama mereka yang akhirnya udah jenuh berantem. Punya dengan integritas Manchester. bener Mereka punya gitu loh. integritas. Tapi take from this juga, mereka pindah bukan karena trofi juga, karena Bukan. mereka pindah karena udah duduk dengan Sama Glazers. Glazer yang sama kayak Glazers, mereka kan kayak Karena fans Newcastle United fierce of gede Manchester banget. juga belum mendapatkan apa-apa. Nggak ada, Ya. masih di league berapa Ya, lah, masih 4 jauh apa lah. 5 lah gitu. Nah sekarang jatuhnya, kalau balik lagi gue bilang tadi, gue seneng ngobrol kayak model sama Firzi, sama lu, sama siapapun yang ngerti bola, sama Koci bahkan ya. Ya. Karena at the end of the day kita ngerti prosesnya, kita ngerti bahwa football is not just 90 minutes, bukan 90 Yes. menit di lapangan, bukan masalah trofi lagi, tapi lebih masalah klub gue ini mau arahnya kemana. Kedekatan Tujuannya emosional lu seperti sama apa. klub gitu Ya ya, seperti kecintaan Newcastle lu yang tadi gitu. di awal Ya. Firzi membuka pembicaraan kita ini kan mengatakan bahwa gue yang penting udah keluar gue aja Ini dulu tadi. dari Mike Ashley. Small Sebenarnya steps, itu ya. kuncian katanya, bahwa kita itu mencintai sepak bola, Iya. mencintai tim sepak bola kita karena lebih kepada tim sepak bolanya, Yes. kedekatan kita. Nah. Bukan karena- sosok di pemiliknya. situnya, bukan sosok di situ, sosok. bukan pemainnya, bukan manajernya, Bukan pemainnya. tapi lebih ya. kepada Klubnya. sustainability daripada klub ini kedepannya seperti apa. Dan bagi gua Newcastle is on the right track right now. Iya. Ya, kita lihat aja 5-6 tahun ke depan Iya, seperti iya, apa sebuah Newcastle. Dan kalau kalian yang ingin mendaftarkan menjadi anggota nih Indotune Army silakan. Ini khususnya bagi Bani Oleh Out-nya kita. Kalau pengen nanti saya kasih kontaknya langsung. Ya siapa dengan tahu Conte Mas atau Didi. Pochettino yang kalian mau tuh Zidane bisa langsung di pindah ke sana, ya. Newcastle kan gitu. Jangan Poch juga. Poch udah pegang Messi, Neymar dengan Mbappe juga nggak bisa ngapain-ngapain. Jadi jangan. Jangan kasihan. jangan. Gitu. Ya. Jadi maksud gua ya begitulah. It's how you support the club gitu loh. Ya. Kan kenapa ada slogan Manchester United send me from heaven. Lu nggak tahu tiba-tiba lu Iya. suka aja lu nonton sekali lu jatuh hati gitu ya. Iya. Lu kawinin tuh yang jadi perkawinan seumur hidup lu. Kasarnya Nah, kan begitu. Gue pengen tahu, lu kenapa bisa suka lu Newcastle kenapa sih? suka sama Newcastle? Ya, Gue i- sempat baca Twitter lu yang bilang gue udah capek dukung Juventus. Enggak, iya awalnya sih pasti kayak anak 90-an ngerti lah. Ah. Exposure bola pertama kali pasti sama Calcio. Serie A. Ya. Benar sama Juventus. Tapi di saat Juventus lagi besar, Liga Inggris mulai naik. Yes. Ya. Benar kan? 90-an akhir, gue lihat pertama ya Newcastle pertama warna bajunya sama kayak Juventus, wah keren nih. Dan nggak berapa lama setelah gue mulai suka, dia mecahin rekor transfer. Iya, Alan Alan Shearer. Shearer, tambah 95, senang, 96, 96 iya tambah senang kan. Ya udah gue mulai ngikutin. Habis itu dia mulai down gara-gara Kenny Dalglish, gara-gara Ruud Gullit. Iya. Mulai lebih dekat ke Juventus, Zidane dan lain-lain. Zidane cabut, ternyata gue suka Juventus karena Zidane. Ternyata gue Ya, menyadari bener kan? gitu. Nah, Iya. karena persona orang di situnya Iya. gitu loh. Nah, Lu ternyata- tidak menemukan kecintaan kepada institusinya. Iya, dan gue maksudnya, iya gue suka Juventus tapi nggak beda rasanya Iya. ketika Zidane cabut. Karena ada Zidane tuh kayaknya gue resep banget dia nonton Juventus Iya. kan gitu kan. Once Zidane pindah, Udah, gue mau nungguin siapa ya? Kasarnya begitu benar Dan kan? Davids lah. bener. David, Ah. ya oke lah jago lah. Ya, Del Piero masih ada waktu Del itu. Piero masih Allen ada. Boxic. Dan Nedved. habis itu 2006-an mulai Calciopoli, tambah malas maksudnya. Gue tambah malas sama yang hal-hal kayak gitu, sorry Ya. bang. Kode aja. Ki. Jadi ya udah sejak itu udah mulai 2002 Zidane cabut, udah mulai lebih banyak investment waktu dan tenaga ke Newcastle. Sama kayak- Apalagi ketika itu Newcastle udah main di Liga Champions di bawah Sir Bobby kembali, itu Yes. udah bener-bener. Ya.
Mungkin Sir Bobby sih yang bikin gue akhirnya mantepin dari Newcastle, Juventus, Newcastle. Bukan dari Barcelona, ya dari Barcelona ya kalau nggak salah ya. Barcelona itu bukan dari Barcelona, udah cabut dia udah 92 dia Barcelona, 91. Bobby Robson 90 kali cabut 90, dari Barcelona. udah lama. 9 ya. No, karena abis Johan Cruyff kalau nggak salah Sir Bobby sempat deh, apa gue lupa ya. Sempat Ya, lama di Barcelona, tapi dulu udah enggak. Ya dia kan ketemu Mourinho di situ. Nah, makanya kalau pas waktu Mourinho sama Pep di situ. Ya, jadi benar, setelah Barcelona juara champion, setelah Johan Cruyff itu Sir Bobby sampai 95 apa kalau gue nggak salah apa 94 iya kalau gue nggak salah ya gitu. Makanya kalau nanti di kemudian hari Mourinho mau ke Newcastle seneng banget itu Jordi seneng, gue yakin para Jordi gitu, seneng malah pengennya Jose karena dia koneksi dia dengan sama Sir Bobby itu dekat banget. Tapi with what has happened sekarang dengan dia menghancurkan MU, itu dengan kan dia orang Jordi itu bilang balik lagi ini kan romansanya mereka kan yes, kita kan nggak bisa ngukur gitu. Nah teman maksudnya kan gue ngeliat kan karena rekodnya 3 tahun jelek, yang terakhir ini jelek tapi gini, lu pacaran cinta pertama lu sayang banget putus gitu ya, kemudian tiba-tiba ada aja nih sayangnya di poros salang itu nggak ada yang namanya yang tiba-tiba dibikin blur nggak maksud gua terus yang kemudian nangis. mantan lu nih lu tahu nih pacaran sama bad boy lah inilah itulah lu tahu dia gimana lah gua syukurin mampus lu gitu nggak dapat yang lebih baik dari tapi gua kemudian dia datang nih ke lu dan lu langsung macem lagunya Rod Stewart dong. Apa itu? So long I come to you with open arms. Jernih kok Rod Stewart. Makanya gue Dia bingung. pasti akan diterima dengan tangan terbuka karena tadi karena gitu loh. Mourinho, kedekatan emosionalnya itu lah kalau gitu mendingan Pep dong. Pep kan tahun depan lu nggak bisa bilang begitu. Kan Pep juga Mourinho memandang Sir Bobby itu sebagai ayahnya. Bapaknya. Karena dia ngerasa bapaknya. semua ilmu yang dia dapat itu dari pertama Bobby dari Robson. berarti gue udah tahu calon manajer pengganti Ole Cristiano Ronaldo. Karena menganggap Sir Alex sebagai ayahnya gitu. Yang nganggap oleh bapaknya siapa sekarang? Nggak ada, belum ada. Fred. Gitu. Jadi gitu ya, maksud gua tadi lupa kan jadi anjing gitu loh. Itu kedekatan emosional gitu loh. Yang lu balik ke pertanyaan Patrick tadi, berarti lu suka Newcastle setelah benar-benar Sir Bobby balik. Baru lu ngerasa udah gue benar-benar suka sama Newcastle nih gitu loh. 2002-an awal. Iya. Bukan karena pemainnya apa segala macem gitu ya. Enggak, karena Sir Bobby kan selalu bilang apa sih klub itu lebih dari bangunannya, lebih dari pemiliknya, lebih dari pemainnya. Klub itu adalah kotanya. Yes. That feeling of anak kecil naik ke steps di suatu stadion dan melihat klub itu untuk pertama kali gitu. Jadi itu gue lebih ke arah situ, dan Sir Bobby punya koneksi sama pelatih-pelatih yang selalu punya history bagus dengan Newcastle tuh punya koneksi dengan kotanya. Sir Bobby punya, Rafa Benitez punya gitu. Sebaliknya pelatih-pelatih yang busuk yang nggak ngerti Newcastle, nggak punya kedekatan dengan kotanya, dengan fansnya, itu pasti akan gagal. Allardyce, Steve McLaren, sekarang Steve Bruce itu sebenarnya. Jadi kedekatan itu begitu Mourinho kalau misal dia ada waktu dan ada kesempatan datang ke Newcastle pasti akan diterima. Tahun depan pasti bisa. Wait, Sir Bobby Jordi. Roma kan lagi bagus. Tenang. Sir Bobby Jordi, iya. Padahal dia pertama situ. Dulu si Ipswich kan yang dia ngelatih kan, dia yang juara dibawa ke UEFA Cup, juara tahun 60. Tapi dia keluarga ayahnya dari area Newcastle. Oke, karena gue ingat Sir Bobby gue pertama baca dulu pas yang Piala Dunia 90. Pada saat gue baca ya gue tau bahwa dia dulu bawa Ipswich juara UEFA Cup gitu loh. Ada patungnya di Ipswich. Ya, di Ipswich gitu loh. Nah, benar. Sebenarnya ini yang namanya legend yang benar-benar udah mengetahui itu, gue setuju banget sih. Gue nggak kayak lu, dan gue pengen sebenarnya kayak lu, karena gue anak Medan kan. Tapi gue nggak bisa mendapatkan, ini gue jujur aja, gue nggak bisa mendapatkan cinta gue sama PSMS. Bukan nggak bisa mendapatkan, lu tidak bisa mencintai PSMS sebagaimana gue mencintai PSMS. Kenapa? Lu nggak bisa berharap PSMS cinta sama lu, nggak bisa. Iya, karena jatuhnya, karena ya kayak dibilang sama Fitri tadi, I didn't grow up in Medan kan. Gue anak Medan tapi bukan gede di Medan, dan gue nggak keteladan pertama kali. Justru gue jatuh cintanya itu ya lewat di episode sebelumnya gue pernah mengatakan kan, the first time gue menginjakkan kaki gue di Old Trafford itu waktu gue masih anak kecil ini, itu beda. Apa sih namanya yang? Nah, tapi lu kata klub akademinya pemain akademi City. Makasih ya Daniel, makasih ya Billy. Gue tinggalnya di daerah dekat City, Main Road, mana lagi
Cuman maksudnya that feeling gitu. Gue ke main road nggak dapat feeling apa-apa, serius. Karena waktu itu stadionnya kan memang jelek, kecil kan. Main road, iya. Dan bagi gue itu sama aja kayak stadion-stadion yang lain-lainnya gitu. Tapi pas waktu ke Old Trafford, dan itu di tahun 89, 88, 89 gitu ya. It was different. Itu tua ya, maksudnya itu stadion tua juga. Tapi that feeling ketika gue masuk dari satu lorong bener. itu. Iya kayak Sir Bobby ngomong. Dan itu lapangannya belum sebagus yang sekarang, Pak. Itu lapangannya mirip kayak gini yang kalau dulu zaman di ya kayak stadionnya Persema di Malang sana. Tapi gue that feeling tuh nggak, that rush of feeling, that angin udara. Gue segitu cinta PSM tapi nggak pernah dapat that feeling lewat lorong masuk stadion, nggak pernah gue. Oh, ya? Gue that feeling itu manjat di lapangan tenis sebelah kebun bunga untuk nonton PSMS latihan. Aku nggak sebrutal kau, Pak. That feeling. Itu tiket cuma 2.500. Nonton latihan waktu itu nggak boleh apa ya, gue lupa. Jadi untuk nonton gue manjat dinding stadion, literally dinding kayak gini nih. Dinding. Jadi kalau kalian yang anak Medan pasti tahu kebun bunga sebelahnya lapangan tenis. Kita manjat dari lapangan tenis. Jadi that feeling gue tuh, wih PSMS latihan, gue manjat Pak, gantian sama temen. Bersyukur-syukur kalau yang jaga gak meleng, shoot, bisa rat, masuklah kita ke situ. Jadi lapangan tenisnya itu, ini kebun bunga. Lapangan tenisnya itu terkenal dulu anak-anak orang PTP, orang-orang kaya, anak-anak hedon, sama anak-anak seputaran Kampung Dayak, kebun bunga situ yang jago-jago tenis tuh. Jadi partnernya mereka. Jadi kita manjat, kebun bunga itu, dinding. Kebun bunga itu jadi terkenalnya. Ya itu tadi yang lo bilang, sorry bang, itu terkenal banget. Jadi gue nggak pernah dead feeling lewat kebun bunga atau teladan. Kalau teladan gue justru dibawa bokap ya itu lah. Jadi pertama kali ya kebun bunga gue nonton manjat. Kalau teladan, dia kan di luar teladan itu lingkaran tuh, taman kan. Nah itu tempat aku pacaran dulu, parkirin mobil, gelap-gelapan. Rindang-rindang gitu. Gitu, nggak ada yang nanya, nggak penting. Jadi itu ya, jadi lu suka dari pada saat Sir Bobby ya Ji ya? Iya, awalnya emang Newcastle yang sebelum Shearer datang, awal ininya eranya Kevin Keegan yang Ferdinand sama Asprilla lah, itu udah pasti lah. Les Ferdinand ya, bukan Rio Ferdinand bagi yang mau gabung jadi pendukung NUFC. Jadi sekarang sepak bola adalah sepak bola. What the hell dengan yang terjadi atau rumor terhadap pemilik klub lo, gua sangat senang bahwa sekarang klub gua punya owner yang syukur-syukur lebih peduli daripada Mike Ashley. Karena ya maaf aja ya, gue bukan menghancurkan harapan lu, tapi there's always possibilities gitu loh. It still has to be proven. Cuma itu tadi karena kita udah terlalu lama gak keluar rumah segala macem gitu ya, yang itu lu udah senang gitu. Ya doa gue baik, mudah-mudahan Newcastle di bawah si yang pemilik baru benar-benar bisa compete, karena ya akan lebih seru melihat pertandingan sepak bola itu yang kompetitif lah, tidak cuma satu arah segala macam bla 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 gitu ya. Gue pengen lihat MU, Newcastle United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, itu kita betul-betul yang Tottenham, Arsenal, yang ibaratnya betul-betul yang kompetisinya itu betul-betul kuat. Apalagi kita Premier League terkenal kan, tim bawah aja bisa ngalahin tim gede. You can imagine betapa kuatnya nanti liga ini. Sama paling harapan gue satu, bukan harapan sih, ketakutan gue adalah bisa ngerusak pasar nggak dengan kedatangan si owner ini. Itu aja. Pasarnya yang berubah bisa jadi, karena sekarang ada 7 klub yang ibarat punya kemampuan finansial agak setara. Newcastle baru masuk. Siapa yang bilang dalam 10 tahun ke depan ada 3 atau 4 klub lagi yang dibeli? Siapa yang bisa bilang itu nggak bakal terjadi? Nggak ada. Pasti bisa aja. Nanti lama-lama seluruh liganya juga akan punya kemampuan, asal karena tetap ini atraktif. Bisnis benar, karena itu bisa dijual, penontonnya banyak. Selama semua tick the boxes, ke check boxnya ya bisa aja aman. Yang paling kasihan tau nggak siapa? Tim-tim yang baru naik dari Championship. Tapi Championship tajir loh sekarang loh. Apakah setajir yang tim Premier League sekarang? Ya enggak, tentunya enggak pasti. Ya itu kan sama kayak ini siapa apa ya? Proses lah. Mereka kan juga pada saat di situ mungkin naik nanti ya akan berproses di situ, karena pada saat benar-benar harus contoh Brentford jadinya.
betul-betul Moneyball. Lo nggak bisa bilang Brentford juga kalau menurut gua. Nggak untuk musim ini gitu loh, contoh. Ya karena setiap musim selalu gitu, benar. Iya, ada Sheffield United dulu, ada West Brom. Masalahnya kalau Charlie Adam siapa dulu klubnya? Blackpool dulu nah, tuh kan enak itu banget dia masalahnya mainnya. Blackpool itu permasalahan berikutnya karena ada tim-tim yang emang kalau naik dari championship turun kan dapat parachute. Parachute payment itu tuh justru merusak kompetisi di championship dan ke bawah-bawahnya. Iya, karena pada saat dia turun duit gua lebih banyak, iya, jadinya gua bisa spend lebih gede gitu loh. Dan itu paling cuma berdua tiap musim ya. Dua apa tiga lah? Tiga. Iya, Gitu. Blackpool tuh dulu tuh musim pertama kan nggak ada takut ya, sama kayak lu nonton Leeds, sama kayak lu nonton Brentford, kayak lu nonton Sheffield musim lalu. Ya kita ingat aja lah dulu Leeds begitu turun berapa tahun untuk mereka balik lagi ke atas kan. Iya. Sheffield Wednesday belum balik-balik. Iya, nggak usah cerita itu Nottingham Forest. Benar. Nottingham Forest gitu loh. Berapa jam, Dik? Hah? Baru 1 jam, lanjut. Kan kita mau bikin endgame. Anjrit, sejam 20 menit dah. Aku udah sengaja pakein. By the way ya, yang komen yang suka kali komen, Bang Petri itu nggak punya baju lainnya selain baju MU. Nah, ini Captain America. Captain America nggak ada yang buncit, Benga. Aku udah nahan nafas dari tadi, Pak. Kok nahan nafas tete kok yang gede? Alah, salah semua lah. Ntar, nggak apa-apa, nanti beli Wonder Bra. Salah semua. Kan lagi no bra day sekarang. Iya kan kemarin Dong. Oh iya, ini naiknya ya. Iya. Kemarin mental health day. Hari ini no Hari Friday. ini. Ya, hari ini no Friday. Iya, no Friday. Semua hari udah ada harinya sekarang. Ya. Jadi sepak bola benar-benar emang harus dipisahkan dari politis. Benar nggak sih, Ji? Seharusnya begitu. Seharusnya. Walaupun justru karena sepak bola itu sangat masif, selalu digunakan. Musawat. Apalagi di Indonesia nggak bisa. Bukan, ya ini maksudnya kan, lu nggak usah cerita cuma Indonesia. Pada saat orang menggaungkan gerakan Black Lives Matter yang Black Lives Matter aja juga orang-orang gerakan pada politis kan, Betul. gitu. Itu kan gerakan politis. Sampai sekarang kan? juga kan masih. Gitu loh. Maksud gua ya nggak bisa, lu nggak bisa memisahkan. Ya seharusnya memang tidak boleh tercampur, ya, karena mereka itu entitas. Gue pikir Robi tadi mereka itu sepak bola itu entitas sendiri gitu kan. Tapi ya itu tadi nggak bisa juga lu larang orang-orang yang menggunakan sepak bola sebagai sarana kepentingan pribadi mereka gitu, benar nggak? Iya, gini, gampangnya fans Newcastle itu udah ngelewatin buruk banget lah ya, 14 tahun terakhir, degradasi 2 kali, dilatih Joe Kinnear, dilatih Steve McLaren. Joe Kinnear tuh aneh banget. Aneh banget. Parah. Masa tiba-tiba sekarang kita disuruh ngambil moral high stand, kedudukan moral tinggi di saat seluruh Inggris yang lain tuh nerima aja uang Arab Saudi gitu, maksudnya. Karena mereka tuh at the end of the day mereka tuh nggak pengen lihat Newcastle tuh berjaya kembali sih. Bukan. Itu satu, kedua ketakutan. Iya. Ya. Udah jelas ketakutan. Di end of the day bukan Newcastle kok yang jual, bukan fans Newcastle yang jual klubnya nih, gue jual lu ke Arab Saudi. Bukan. Fans Newcastle terima siapa sih yang nggak aja. takut 480 billion, men? Iya, makanya. Udah hell yang nggak ketakutan. Gue aja pas waktu tahu mereka akhirnya deal, the first thing yang gue bikin itu cuma ketawain diri sendiri. Oh my god, ini benar-benar tekanan untuk Ole-nya makin gede. Dan ini benar-benar yang namanya liga ini bakal sekecang apa 2-3 tahun ke depan ini gue nggak kebayang lagi. 430 billion mending can buy the whole goddamn league. Iya, gede banget gitu loh. Jadi ya itu tadi. Tapi ya ini gue potong sebentar. Ini catatannya bagi beberapa yang mengatakan bahwa Newcastle sekarang menjadi klub terkaya di dunia. Wrong. Ownernya terkaya di dunia. Klub terkaya masih mati. Owner sepak bola terkaya. Iya. Kalau klub terkaya, City juga ownernya lebih kaya daripada Glazer, tapi masih di bawah United. Masih jauh di bawah United. Nilai jualnya City daripada United. Value klubnya. Value klub itu jangan lu samain dengan value ownernya. Kayak tuh gua ingetin. Sorry, Newcastle tuh listing nggak sih, Ji? Listing iya dong, kalau St. James's Park Holdings. Iya. Ada ya? Enggak, St. James's Park Holdings Limited. Jadi emang itu perusahaannya dia, nggak dijual di saham. Iya, makanya nggak dijual di saham, nggak dijual terbuka IPO, di pasar kan? saham, nggak. Oh, nggak itu terbuka, perusahaannya. Iya, makanya nggak listing. Murni kan? Mike Ashley. Iya. Karena kan ya kalau United kan listing gitu kan. Newcastle enggak ya? Enggak, limited perusahaan. Emang punya Ashley, emang punya dia sendiri ya, sama dia. kayak Roman punya Chelsea segala macam gitu kan. Jadi harapan lo 5 tahun ke depan bisa lah ya. Ya harapan gue bisa nonton Newcastle tanpa rasa dagdikduk ke Old Trafford, ke Liverpool tanpa
ngerasa ini bakal dibantai. Iya. Lu punya perasaan bahwa tidak kalah sebelum bertanding sekarang. Iya, itu dia bener, just like that. Sesederhana itu. Itu yang lu pengenin. Iya, sederhana, sesederhana itu, dan itu yang semoga bisa didapetin gitu loh. Itu aja dulu. Mulai dari situ aja dulu. Sama kayak kalau gua sama Patrick cuma kepengen pada saat United diambil oleh klub ini stabil dulu. Yep. Tidak ada ribut-ribut, tidak ada drama-drama. Yep. Pelatih ribut sama pemain segala macam bla bla bla. So far berjalan kan gitu kan. Cuma kan emang tiap proses itu ada yang lambat, ada yang cepat gitu. Ya, itu yang kita nggak tahu gitu loh. Ya, media kan gedek sama MU ini bukan karena apa-apa, karena Ole berhasil meredam dramanya. Nggak ada lagi jualan. Nggak ada jualan ya. Ya lu bayangin aja sampai di jeda internasional juga tiba-tiba ada orang bahas Ole out. Ada aja. Pak, gua nge-tweet timnas Indonesia. Tiba-tiba ada yang nimpalin, oh iya lebih bagus dong daripada Ole. Oh iya ya, kayak gue baca deh ini, seandainya Man United bawa Ole main kayak timnas kemarin gitu kan. Coba lah, even itu bercanda juga udah nggak masuk di otak gua gitu loh. Kalau gue pribadi udah manggilnya kacung cari panggung supaya rhyming aja, karena bagi gue dia kenapa nggak lu undang aja orang kayak gitu ngobrol? Jangan, udah nggak lagi, biarin tuh Regista aja. Kayak kemarin. Itu jatahnya Regista. Udah nggak mulai. Ada satu nih yang kemarin ribut Ole out segala macam, udah Damon. Cuma nggak bisa kalau weekdays katanya. And it's already proven man by Regista. Thank you Pange, thank you Justin. It's already proven. What you can do, apa yang lo lakukan? Oh enggak, gue pakai bahasa Inggris aja dah, biar yang bolot-bolotnya nggak ngerti nggak ini. What you say behind your little phone with Google Help does not apply when you sit right here next to us face to face, my friend. Nanti jadi AIUEO, S2 aja AIUEO, apalagi ada kemarin. Cuman dia nggak bisa weekdays katanya, bisanya weekend gitu loh. Nah weekend gua nggak bisa lah. Kayaknya. Gila, gua jomblo. Bener juga sih. Sabtu ini ketemu siapa nih Newcastle? Super Sunday, Spurs. Sama Spurs ya? Ketemu Daniel Levy yang paling menentang takeover tuh Daniel Levy sebenarnya. Iya ya? Iya. Kenapa? Ya lu tahu sendiri, Spurs saja nggak ada Newcastle udah empot-empotan kan? Apalagi ada Newcastle sekarang yang punya duit. Iya, Ntar Spurs pelit banget gitu. Harry Kane pindah ke Newcastle di musim depan. Ya kalau dia mau kenapa enggak? Dia udah nggak suka. Hah? Ya kalau dia ya untuk menambah luka di taruh garam di lukanya Daniel Levy, kenapa? Gini deh, kita kasih Pogba buat kalian. Kenapa sih nggak suka Pogba? Bukan nggak suka, cuma you need them more than we do. Ya iya sih, cuman nggak apa-apa. Take it, it's okay. Ya Van de Beek aja udah senang gitu-gitu loh. Van de Beek justru kita mau pertahankan. Oke. Jadi Pogba yang diambil. Siap. Seru loh kalau Harry Kane pindah ke depan ke Newcastle musim depan. Lu bayangin ya, di depan tuh Harry Kane, udah bareng Mbappe, ya. Di belakang tuh Pogba yang ngasih bola, jadi posisi 10-nya. Udah sayap-sayapnya. Terus backnya Jamal Lascelles sama si itu tetap masih Federico Fernandes sama. Tapi it's okay. Kita pakai prinsipnya Justin. Lokal kan? Kita pakai prinsipnya. Dia Nottingham. Oh dia dari Nottingham Forest. It's okay, Wat. Depannya aja lu kerencengin. Serius gua. Kita pakai prinsipnya Koci. You score 7. You kebobolan 7, you score 8, you still win the game. What can you say? Itu nggak ada salah-salahnya. Itu statement yang paling nggak bisa lu salahkan. Oke. Ya bener sih. Tapi kalau lagi ngejar agregat gol gimana? Bodoh amat. Skor 10. Skor 10 ya. Nggak, karena poinnya menang aja. Iya. Kan bukan lolos. Bukan lolos. Oh iya benar. Kan poinnya menang aja iya, bukan lolos kan? Bukan lolos dari grup gitu-gitu ya. Iya, bukan lolos ke perempat final. Enggak. Jadi beli still win the game ya, You benar. buy every striker in the world. Ya kan Mbappe, Neymar juga pasti mau, kalau lu ajak Messi pasti mau juga itu. Iya. Lu bayangin pindahin PSG ke Newcastle. Wah. I would love to see that. Tapi pelatihnya tetap Bruce. krik. Enggak, atau suatu waktu nanti Ole datang ke Newcastle. Jadi debat Ole in Ole out-nya pindah ke United yang satunya. Ternyata kita dapat manajer baru, Ole pindah ke Newcastle. Tiba-tiba masih ada Ole in Ole out. Kita ubah, poros salang berubah warna dari merah jadi warna hitam putih. Nah, jangan, itu biarin box to box. Box to box. Jangan. Udah NU dia, Banser NU. Barisan supporter Newcastle Barisan United. supporter Newcastle United. Gila, sejam lebih men ngomongin Newcastle doang. Because they are a hot topic right now and congratulations, Zi, gua tahu banget bahagianya lu pas waktu pengumuman.
Gua nggak bilang gua tahu banget, perasaan dia, pengen. beda Pet. Lu nggak bisa tahu perasaan orang. Gua Beda. Lu mencoba mengerti perasaan dia bener. Jangan Gua coba mengerti. Gua kenapa ralat, dia Wat, gua ralat. seneng gitu loh. Zi, gua nggak ngerti perasaan lu. Tapi gua bahagia buat lu. Nah, itu mungkin ya, gua bahagia buat lu. Jangan kan karena perasaan dia- lu, perasaan perempuan aja gua nggak ngerti. Lu nggak bisa dalam ngomong. banget nih. Dalam. Gua mendingan menghina diri gua sendiri sebelum dia yang menghina gua. Padahal usahanya ada banyak ya kalau gue Udah lihat usaha. lewat Twitter gitu. Udah ya banyak. Oh iya, selamat ulang tahun buat Via. Oh iya, yang Via, happy birthday, Via. ke-23. Sehat terus, bahagia, murah rezeki. Jangan mau sama Minpor. Dilapangkan jodohnya ya, tercapai semua cita-citanya. Sehat-sehat terus Via ya. Selamat ulang tahun sekali lagi. Jadi balik lagi tadi, selamat menikmati era baru Newcastle. Terima kasih Bang. Ya, Bang Pet. kita Thank lihat you banget. tes pertama weekend ini. Spurs. Tapi ya itu tadi. It's okay. Kalah lagi nggak apa-apa. It's okay. It doesn't matter sekarang kan. Iya. Lu lihat ya, ini fans yang udah pernah sekolah di sana, tinggal di sana. Klubnya kalah lagi nggak apa-apa. Tar dulu, berapa kali udah ke kandang Newcastle? Udah nggak ngitung lah. Udah nggak gitu ya, sering, berarti udah iya. sangat objektif. Oke. Kalah lagi juga nggak apa-apa Itu dia. gitu loh. Karena di MU itu ternyata lu harus call Oh, ada berapa kalinya iya. Orang gua tinggal lu tahu gua tinggal sebelah St. James Park persis. Oh iya. Gua buka pintu asrama gua, St. pintunya James St. James Park udah. Lah kalau gua kalau gitu berarti gua city banget dong. Nah, iya itu dia lu. Gua sini. buka halaman belakang gua. Oh, ini main road. Iya. Literally cuma depan jalan. Udah itu. Tapi tau nggak enaknya punya rumah di belakang stadion main road? Apa itu? Hemat listrik. Kenapa? Oh, Kalau terang. main iya. Bola. Kalau lagi latihan tuh Terang banget. Cuman jangan harap lu bisa tidur. Beng. Ya itu tadi kan, jadi kayak dia Virzi ngerasa timnya degradasi, tetap gua dukung, sama kayak fans Juve yang masih tetap dukung Iya, Juve pada 2006. saat Ya, Ya. waktu mereka ke Serie B gitu. Jadi kecintaan terhadap klub itu nggak bisa lu ukur karena pelatih segala macam, Iya. enggak, tapi ya karena emang klubnya itu gitu. Lu tidak ya kayak gua PSMS mau degradasi kapan juga nggak pernah juara juga. Ya Mereka menang udah. lo kemarin 2-0. Ya 2-0 menang, dan lebih bagus mainnya under Wa sekarang gitu ya. Kecuali kalau yang susah tuh kalau klubnya udah nggak ada bang. Yes. Gue dulu anak selatan. Nah. Pasti gue suka apa dong? Pelita Jaya. Pelita Jaya, betul. Pelita ya, Jaya udah nggak ada. sekarang udah. Entah jadi nggak nama ada. apa, Udah gua nggak nama tahu. Madura. Madura, oh ya Maduranya Iya. itu jadi sekarang. Ih, Tapi kan susah udah banget. nggak ada ininya, udah nggak ada ikatan. Udah tidak ada sama keterikatan sekali. emosional gitu loh. Jadi itu tadi kalau emang lu cinta sama klubnya ya lu support klubnya mau dimanapun dia Betul. main, dia bisa juara apa enggak. Cuma emang satu yang selalu diinginkan adalah menunjukkan ciri khas klub itu gitu ya, identitas klub itu seperti apa gitu. Ya sama kayak PSMS, gue jujur pada saat under Jajang gue kurang srek gitu loh, karena hilang rap-rapnya gitu loh. Gue kurang srek gitu, karena bagi gue ya PSMS itu ya main keras gitu loh, tapi sportif gitu. Itu yang sempat juara pramusim itu ya apa ya? Iya ya, yang 2015-an. Piala Kemerdekaan apa Iya, gue Piala lupa. Kemerdekaan. Bukan, kalau yang Piala Kemerdekaan itu bukan Jajang. Oh bukan Jajang. Itu karena gue yang bikin, Jajang baru, yang pas di Jajang Medan gue yang bikin soalnya. Oke. Jadi kan dia bikin 4 kota, Medan, Magelang, Serang sama mana gitu satu lagi. Jajang itu setelah Persikabo, berarti di atas Ya. 2016. Jadi Dia dari gua ya dulu. dia 2000, jadi dia gantiin Soeharto kalau gue nggak salah ingat. Ya benar. 2015 itu PSMS juara Piala Kemerdekaan. Tapi kan waktu itu yang ikut Piala Kemerdekaan itu kan klubnya bukan klub kelas 1 bisa dibilang gitu loh. Yang pokoknya yang di Medan itu aja main Kalteng Putra, terus ada bukan PSPS apa gue lupa lah Manggilnya gitu. Jajang. Besok Gitu. ketemu sama Om Jajang. Maaf ya. Gitu. Jadi Gue baru nyadar. Enak banget gue nyebut Jajang. gitu. Jadi ya itu tadi, kecintaan lu sama klub tidak diukur dari klub itu main menang tiap tiap hari, tiap tiap game week tuh menang, terus juara segala macam, enggak. Ya harapan lu ke situ pasti Harapannya ada pasti gitu ada, loh. benar. Cuma apapun yang terjadi sama klub itu, kalau lu ngerasa itu in a right track Iya. gitu ya, lu tetap akan support gitu ya. Buktinya Virzi ini segitu keselnya sama Mike Ashley gitu ya, walaupun dia tahu banyak belok-beloknya juga Newcastle, tapi ya emang gue sayang sama ini klub gitu loh, nggak akan gue tinggalin juga gitu loh. Iya, love the club lah, bukan Iya, owner. Tahu nggak ini nanti we isi love the komentar club, apa, Pak? not the owner, not the manager, not the player gitu loh. Tahu nggak Buktinya nanti ya isi kayak- komentar apa? apa? Kali ini memang nggak pakai basa-basi, nggak ada prelude-nya itu, nggak ada basa-basi. Tapi udah setelah menutup tadi kita tahu perasaan lu, penutupnya lama Pak. Nggak kelar betul. Enak ngomong ya. Tahu enak, aku ngeditnya nanti malam puyeng. Lah, kok nggak punya pasangan? Apa yang mesti kau pusingkan? Anak udah besar. Ya kayak gini terus nggak punya pasangan terus lah. Salah. Oh, tantri. Loh, kok Oh, tak? manggilnya tantri. Masih tantri.
Elah, Ji, terima kasih. Thank you Terima banget kasih undangannya banyak. Poros Salang. Thank you. Teman-teman semua, thank you banget, thank you Bang Pet, Bang Fu. It is always a pleasure to have you here. Thank you banget. Jadi Selalu kalau senang. kita mau bikin Virzi fans Newcastle yang pernah kerja di City udah nggak enak, soalnya udah di gede itu ininya dibikin orang. Apa tuh kemarin loh? Di mana tuh? Apa? Oh, talk to talk. Talk to talk tuh ya? Iya, Talk to talk ngobrol bikin juga. gitu. Satu-satunya orang Indonesia yang pernah kerja di Manchester City. Bukan gue yang ngomong. Gak apa-apa, Gua biar nggak viral. Udah, go Fuad. Go Patrick. Ji, sekali lagi thank you ya. Thank you banget guys. Thank you This banget. has been Bang. Poros Salang. Jangan lupa like, subscribe, and notification bell-nya dinyalain. Oke? Bantu-bantulah. Ini kan udah dapat mic. Kalian jangan skip-skip iklan ya. Mantap.